Dewa Perang Feng Huang. Meski kau pimpin 30.000 pasukan Feng Huang, kalahkan Beimang, aliansi 300.000 pasukan negara kepulauan. Lalu apa gunanya? Tetap tidak bisa kalahkan kami? Kalau bukan karena pengkhianat di kuil Dewa Perang, membocorkan rencana militer Feng Huang dengan kekuatan kecilmu, mana bisa jebak aku, ya Feng Huang? Langit lindungi kami Barat. Kalau tak ada pengkhianat di kuil Dewa Perang, sekarang aku Ares juga mungkin sudah jadi korbanmu. Yue Feng Huang, pasukan Feng Huang dikhianati. Pasti hatimu penuh amarah kan? Lebih baik bergabunglah dengan negaraku. Kita terus maju. Buat Daxia benar-benar takluk. Bagaimana? Hari ini meski darahku tersisa setetes, kalian tetap takkan injak Daxia. Pasukan Feng Huang serang. Ternyata 3 tahun masih belum lewat. Masih belum bisa capai tingkat tertinggi. Xuan Yuan adalah satu-satunya di dunia bisa mengendalikan pedang Xuan Yuan. Tak terkalahkan. Juga jadi pemimpin kuil Dewa Perang. Kuasa paling tinggi setelah Ling Yun mencapai puncak. Jangan lupa tujuan awal. Setia pada negara. Nah, meski kamu terpilih, tetap harus bertapa 3 tahun. Baru bisa jadi tertinggi. Jangan menyerah di tengah jalan. Bu, ayah jagain aku. Kamu masih khawatir? Ibu, lawan saja Beimang dan negara pulau. Ketika aku jadi tertinggi, pasti ke utara. Buat prestasi, lindungi Daxia. Benar-benar anak Yue Feng Huang. Lindungi Daxia. Selanjutnya jadi tanggung jawabmu. Ayah ibu memang benar. Jadi tertinggi. Bisa kendalikan pedang Xuan Yuan. Tak terkalahkan. Jadi pemimpin kuil Dewa Perang. Akhirnya giliranku. Tuan muda sudah naik tingkat. Paman Wei pas sekali datang. Ibu di mana? Sudah pulang dari utara? Yue Feng Huang, Dewa Perang. Dia. Gimana ibu saya? Yue Feng Huang, Dewa Perang, dia meninggal di medan perang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Ibuku adalah Dewa Perang Merah Daxia. Mana mungkin dia mati? Bagaimana dengan ayahku? Aku mau tanya langsung padanya. Jenderal Ye berjaga di sini 3 hari, 3 malam. Dia meninggal muntah darah. Ini tidak mungkin. Tidak ada satupun dari kuil Dewa Perang yang peduli. Kuil bilang Jenderal Ye dan lainnya bersekongkol dengan musuh. Mana mungkin mereka peduli? Aku fokus untuk naik tingkat. Mau lindungi Daxia. Tapi mereka memperlakukan ayah dan ibuku dengan kejam dan tuduhan palsu. Ayah, ibu, inikah negeri? Daxia yang kalian bela. Shobi datang. Ayo, ini nasi goreng untuk adikmu Xiaonan. Terima kasih, Kak Ye. Kak Ye, kapan ajarin aku bela diri? Aku nggak bisa bela diri. Nasi goreng gimana? Bohong. Kakek bilang, kau orang terhebat di dunia. Jadi kenapa mau belajar bela diri? Aku mau ikut upacara Xuan Yuan besok. Katanya, juara 1 bisa dapat izin cabut pedang. Kalau bisa cabut pedang Xuan Yuan, bisa jadi kepala kuil Dewa Perang, melindungi Daxia. Melindungi Daxia. Layak nggak? Tentu layak. Aku mau jadi pahlawan besar kayak Dewa Perang Feng Huang. Kak Ye, ajarin aku ya. Yue Feng Huang malah berkhianat. Dia itu pahlawan apaan? Imut banget. Ngaco kamu, Kak. Nggak usah dengerin dia. Nan datang. Gimana bonekanya laku? Lumayan lah. Tunggu. Kak Ye, aku lagi nggak punya duit. Nanti uang hasil jual boneka, aku kasih ke kamu, boleh nggak? Kamu malah ngomongin duit ke aku. Lagi tumbuh besar ya. Kakak tambah telur deh buatmu. Sini. Makasih Kak Ye. Pelan-pelan makannya. Nasi gorengku. Nggak lihat apa, sialan. Berani nabrak gua. Ternyata si imut dari pasukan burung merah mau makan nasi goreng. Ayo sini. Makanlah. Kamu ini, kenapa ganggu anak kecil sih? Ganggu dia? Aku bahkan mau mukul dia. Lihat lencana di dadanya. Dia keturunan pasukan burung merah. Bahkan lebih rendah dari yang imut. Pasukan burung merah bukan pengkhianat. Dia hanya difitnah. Difitnah? Semua tahu pasukan burung merah mengkhianat. Mana mungkin difitnah? Ternyata keturunan pemberontak, pantas dipukul. Pukul dia. Ayah, ibu. Lihatlah semua usaha kalian. Yang kalian jaga itu, apa sebenarnya? Pukul dia. Kalau memang ini keinginan semua. Baiklah, bahkan aku ajari dia. Berhenti.
Bukankah ini Panglima Bintang 9 dari kuil Dewa Perang? Dan juga si cantik nomor 1, Su Qingxuan? Qingxuan, kenapa kamu di sini? Kenji Hao, kenapa memukul orang? Oh! Si imut ini siapa anak dari pengkhianat burung merah? Barusan sengaja menabrak aku. Mau cari-cari masalah sama aku. Tentu saja aku menegurnya. Ngaco, aku nggak cari masalah. Masih berani melawan? Turunan pengkhianat. Nggak ada yang benar! Sudahlah, jangan bahas masa lalu lagi. Bubar. Ayo bubar. Kamu lagi hoki. Cepat pergi dari sini. Aku mau cari kakekku buat balas dendam. Qingxuan, tunggu aku. Qingxuan, bukannya kamu sibuk memimpin upacara besar Xuan Yuan besok? Kenapa datang ke sini? Bukannya sibuk upacara... Aduh, sial banget. Kenapa kemana pun? Selalu ketemu anak burung merah si imut ini, ya? Ye Lingyun, lihat dirimu sekarang. Tidak ada sedikit pun keberanian pejuang. Kamu benar-benar mengecewakanku. Aku cuma pedagang kaki 5. Kalau mau makan silakan antre. Kalau tidak makan, jangan ganggu bisnisku. Mau makan? Ye Lingyun, aku mau batalkan pertunangan. Batalkan pertunangan. Benar, batalkan pertunangan. Kakek, dialah orangnya. Menuduhku pura-pura kecelakaan, juga bilang aku anak pengkhianat. Nona Su, tadi kamu bilang apa? Hei orang tua, kamu tuli ya? Qingxuan mau batalkan pertunangan. Dengar jelas. Nona Su, kamu tahu membatalkan pertunangan. Apa artinya bagi Tuan Muda? Jika kamu membatalkannya, Tuan Muda akan kehilangan muka? Masih lucu Tuan Muda. Penjajah seperti kamu tak butuh harga diri. Nona Su, kalau dulu bukan karena Jenderal Perang Hong mengajarkanmu bela diri, mana mungkin kamu jadi Jenderal Bintang 9? Kamu yakin Tegar lakukan ini padanya? Budi pengajaran itu takkan kulupa. Janji pernikahan juga harus ditepati. Tapi pasukan Hong malah berkhianat. Itu fakta tak terbantahkan. Aku Su Qingxuan. Bisa tahan punya suami yang tak berguna. Tapi aku takkan terima. Suamiku jadi anak pengkhianat yang merosot. Kamu ngomong aneh lagi, aku takkan segan padamu. Xiao Pei, abaikan saja mereka. Menurutku, kamu sudah tak bisa berdalih lagi. Ye Lingyun, ibumu berdosa besar. Sekarang negara musuh hampir masuk. Kalau kamu masih punya sedikit rasa malu, harusnya kamu bangkit menebus dosanya. Bukan malah lupakan bela diri, larut dalam kasihan diri. Baik. Aku terima. Tapi hari ini bukan kamu yang putuskan pertunangan. Tapi aku yang menolakmu. Kurang ajar, Ye Lingyun. Qingxuan itu Jenderal Bintang 9 kuil Dewa Perang. Besok dia bisa saja mencabut pedang Xuan Yuan. Jadi Xuan Yuan tertinggi. Status kalian ibarat langit dan bumi. Apa hakmu menceraikannya? Jangan lagi karena harga dirimu yang payah itu memalukan diri sendiri. Benar, Xuan Yuan tertinggi. Dari dulu hanya ada satu. Itu posisi tertinggi. Demi tak jadi batal tunangan, orang ini bahkan buang harga diri. Ye Lingyun, besok di upacara Xuan Yuan, kau bisa coba cabut pedang Xuan Yuan. Jadi Xuan Yuan tertinggi, lindungi Xia Agung. Saat itu, aku Su Qingxuan mau jadi budakmu. Tapi kalau mau pakai cara begini, buat tunda waktu, akhirnya yang malu tetap kamu. Qingxuan, pedang Xuan Yuan itu punya roh loh. Mana mungkin mengakui orang polos begini? Karena pedang Xuan Yuan berjiwa, tak akan pernah mengaku orang yang dibenci banyak orang. Ye Lingyun, kalau kau rasa Dewa Perang Feng Huang difitnah, buktikan ke aku. Qingxuan, tunggu aku. Anak kecil, tunggu saja. Qingxuan. Ayo pulang. Ke sana. Tuan Muda, kau sudah jadi Xuan Yuan Zizun, cabut pedang Xuan Yuan, lindungi Tasya. Gampang. Kematian Dewa Perang Hong Yuan itu tidak adil. 30.000 tentara Hong Yuan mati sia-sia. Kamu jelas bisa. Paman Wei, aku anak pemberontak. Apa pantas jaga Dasya? Juara upacara Xuan Yuan akan jadi kepala kuil Dewa Perang. Dan dapat hak cabut pedang. Cabut pedang Xuan Yuan. Akan jadi Xuan Yuan Zizun. Lindungi Tasya. Dan aku Su Qingxuan akan rela menikah dengannya. Hari ini aku bisa dapat nama dan untung. Juga bisa nikahi wanita tercantik di Dasya. Aku mau coba. Siapa berani lawan aku? Sialan. Dari mana muncul guru kecil ini? Kakek, apa itu guru kecil? Tingkat seni bela diri. Ada bawaan dan alami. Yang sempurna alami disebut guru kecil. Guru kecil ada 9 tingkat. Yang sempurna jadi guru besar. Itu artinya Dewa Perang. Lalu di atas Dewa Perang? Di atas Dewa Perang. Itu Xuan Yuan Zizun yang satu-satunya. Xuan Yuan Zizun. Tak terkalahkan di dunia. Kalau begitu Kakak Ye, bukankah dia Xuan Yuan Zizun? Dia? Kalau dia Xuan Yuan Zizun, aku jadi Kaisar Giok. Xuan Yuan Zizun. Bukankah kau nggak mau batalin tunangan sama Qingxuan? Cepat naik. Kalahkan guru kecil itu. Tuan Muda memang tetap nggak bisa lewat rintangan di hati itu.
Lin telah belajar di luar negeri selama bertahun-tahun. Sekarang dia sudah mencapai tingkat guru kecil. Semua, kalau tidak punya kemampuan itu, jangan cari masalah sendiri. Sejak pasukan Hong Feng berkhianat, Daxia sudah lama tak melihat guru kecil. Mungkin orang ini bisa masuk ke kuil Dewa Perang. Biarkan saya, Miyamoto Kenjin. Coba lawan dia. Miyamoto Kenjin. Sepertinya orang Jepang. Orang Jepang tak layak ikut upacara Xuanyuan. Turunlah. 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 Festival Xuanyuan adalah acara terbesar Daxia. Kamu orang Jepang, punya hak apa untuk ikut? Tapi aku barusan dengar kamu bilang, siapapun boleh ikut. Kamu, Jenderal 9 bintang, masa mau ingkar janji? Atau, set pasukan Hong Feng berkhianat, Daxia jadi tanpa harga diri. Tak ada yang berani lawan ya? Daxia penuh talenta. Pasukan Hong Feng itu pengkhianat. Tak pantas jadi andalan Daxia. Lagi pula, hari ini ada guru kecil di sini. Kami tak takut kamu. Orang Jepang itu... Apa itu guru kecil? Kamu bisa tanya pada guru kecilmu. Beranikah dia bertarung denganku? Maafkan saya, Guru. Murid mana berani melawan Anda? Mana mungkin? Ternyata Lin Hu adalah murid Miyamoto Kenjin. Ini... Bagaimana bisa begini? Tak menyangka. Muridku ini saja sudah bisa kalahkan Daxia. Sepertinya pedang Xuanyuan pasti jadi milikku. Asal pedang Xuanyuan tercabut, kuil Dewa Perang Daxia tunduk padaku. Tapi aku tak tahu. Rakyat Daxia, kalau tahu pemilik kuil Dewa Perang itu aku, orang dari negeriku, akan bereaksi seperti apa? Menarik, sangat menarik. Menyebalkan. Kalau saja tentara Honge tak berkhianat, kapan giliran si anjing Jepang ini menyalak di Daxia? Tentara Honge pengkhianat Daxia. Ye Lingyun. Kalau pedang Xuanyuan rusak sedikit pun, aku pasti buat kalian, para pengkhianat, bayar mahal dengan darah. Miyamoto Kenjin, pedang Xuanyuan itu pusaka nomor 1 Daxia. Mana bisa kamu orang Jepang mengotori? Mau pedang Xuanyuan? Lewati aku dulu. Kalau pasukan Feng Huang, aku mungkin tertarik. Lupakan saja. Pasukan Feng Huang mengkhianat? Tak layak naik ke panggung. Miyamoto Kenjin, kalau engkau takut, cepat turun dari sini. Ya, aku memang takut. Aku takut wajahmu yang cantik luar biasa ini akan rusak. Kalau begitu, tak bisa lagi menghangatkan ranjangku. Orang Jepang bersiaplah mati. Orang Jepang, berani jangan menghindar. Oke, tak akan menghindar. Gerakan indah tapi lemah. Prajurit bintang 9 Daxia. Cuma segini kemampuannya. Ching Xuan, kau baik-baik saja? Gadis kecil, menurutku, lebih baik kau tetap jadi wanita tercantik Daxia. Pegang senjata. Kalau sampai lukai wajahmu, aku bakal sedih. Shifu, tak perlu khawatir setelah kita kuasai Daxia, para wanita Daxia bisa kita ambil sepuasnya. Setuju, benar sekali. Sial berani-beraninya hina Daxia. Prajurit bintang 9. Apa benar tak ada orang Daxia yang bisa kalahkan si Jepang ini? Ye Lingyun, pasukan Feng Huang berpihak ke musuh, mengkhianati negara. Dosa besar! Sekarang ini kesempatanmu untuk menebus dosa. Benar, sisa pasukan Feng Huang memang layak mati. Berkorban untuk negara adalah kehormatanmu. Tuan Qin memberimu kesempatan ini. Kamu harus berterima kasih pada Tuan Qin. Kalau kamu bisa, naiklah. Aku. Hari ini perutku sakit. Kalau tidak, aku sudah naik duluan. Bunuh musuh. Diam semua, pasukan Feng Huang bukan pengkhianat. Xiao Pei, abaikan saja mereka. Marah tapi tak mau melawan. Tak punya nyali. Ye Lingyun, kamu benar-benar mengecewakanku. Aduh. Pasukan Feng Huang memang Penakut dan sayang nyawa. Kalau tidak, kenapa berpihak ke musuh? Dia tak berani naik. Tak heran juga. Asal Miyamoto bisa bunuh Ye Lingyun, Ching Xuan akan bersamaku. Naik ke atas, naik ke atas. Jadi yang terkuat, harap kau jangan lupa tujuan awal, bakti untuk negara.
Dasar brengsek, hidup kecil yang remeh. Tak perlu anak muda yang turun tangan, biar saya saja. Kakek, Anda sudah terlalu tua. Lebih baik jangan pergi. Anak itu terlalu sombong, menghina Dasya kita. Sebagai warga Dasya, tak bisa diam saja. Tulang tua ini menunggang kuda ke negeri itu, lihat Sakura, sepertinya sudah tak mungkin. Tapi menghancurkan arogansi si bocah, itu pun sudah cukup buat hidup ini. Paman Wei, kekuatan Miyamoto Kenjin tak bisa dianggap remeh. Takutnya Anda bukan lawannya. Jenderal jangan khawatir. Kakek ini belakangan dengan tuan muda. Belajar sedikit bela diri. Ada sedikit kemajuan. Lawan anak itu sangat cukup. Dari Yelingyun. Kayaknya hanya alasan Paman Wei untuk menutupi rasa malunya. Itu cuma alasan. Ye Lingyun cuma penjual barang di pasar. Mau ajari apa? Ilmu bersembunyi, ya? Betul, penjual ini benar-benar menyesatkan anak muda. Kalau kalian bisa, bunuh Miyamoto. Naik ke arena sekarang. Kalau tidak bisa, diam saja. Kakek ini ngomong dikit aja udah nggak senang. Orang kayak kalian. Sepanjang hidup, ditekan terus. Tetap harus terima. Kau pikir dirimu siapa? Ngira cuma kasih arahan. Sedikit aja, bisa kalahin Miyamoto. Master sekelas itu bener-bener lucu. Sejak pasukan Hong Huang berkhianat, Dasya memang sudah habis. Bisa-bisanya kirim orang tua setua ini untuk naik panggung. Martabat negara tak bisa dihina. Xuan Yuan tak boleh disentuh. Aku Wei-Shisan walau tua. Akan bela negara. Tak akan mundur. Orang tua, kalau kau mau mati, biar aku antar. Ternyata kakek ini hebat. Dia bilang pernah belajar bela diri dengan Ye Lingyun. Ternyata Ye Lingyun benar-benar hebat juga. Kakek hebat. Hajar dia, hajar dia. Gak mungkin. Brengsek. Ling Hu. Berani-beraninya naik, akan kubunuh kau. Hanya segitu aja. Berani berulah di Dasya. Ya. Orang Jepang nyerah enggak? Samurai Jepang tak pernah mau kalah. Kakek, hati-hati. Orang Jepang diam-diam menyerang. Memalukan. Jelas-jelas orang tua ini matanya sudah rabun. Tak bisa merespons. Mana ada namanya serangan diam-diam. Tak tahu malu. Baik, kalau kau bilang aku tak tahu malu, maka biar kali ini pedang kaisar yang didukung keberuntungan negara, pedang kaisar. Buktikan. Kemampuanku, Miyamoto Kenjin. Energi pedang terkumpul. Paman Wei terluka dalam karena serangan. Mungkin bukan tandingannya. Jadi kakek dalam bahaya? Tidak, aku harus lindungi kakek. Xiaonan. Hati-hati. Xiaona. Kakak, engkau tidak apa-apa? Adik. Tenang, aku baik-baik saja. Xiaonan, apa yang kau lakukan? Kakak, ya. Kata kakek. Memang ada orang jahat di kuil Dewa Perang. Tapi lebih banyak yang baik. Kakek menjaga Daxia. Dia orang baik. Aku ingin melindunginya. Kalau tidak, aku tak tenang. Kau memang cucu terbaikku. Tuan muda, keadilan di hati kami. Jangan karena omongan orang, kau menyerah. Tuan muda, tak peduli orang lain menilaimu bagaimana, akan selalu ada yang mendukungmu. Yang harus kamu lindungi adalah mereka, orang-orang baik sejati dari pasukan Reng Huang. Aku ini bahkan belum punya 2 anak, dan masih ada seorang kakek, hidupnya sangat bijak. Ipua. Inikah yang ingin kau lihat? Melindungi. Sungguh lucu. Kalian juga layak. Jangan lupa, yang menusuk kalian dari belakang Adalah Yue Reng Huang. Bahkan sama musuh kecil pun dia tak sekejam itu. Ternyata kalian benar-benar sekutu. Jadi kalian pasukan Reng Huang. Oh, kebetulan aku punya hadiah buatmu. Orang tua. Lihat siapa ini? Abu jenazah Dewa Perang Reng Huang, kembalikan padaku. Jangan bergerak. Kamu mau ini? Justru tak akan kuberikan. Hari ini, di depanmu, veteran pasukan Reng Huang. Akan kuhancurkan Yue Reng Huang. Hancurkan tulangnya sampai jadi abu. Memang pantas jadi anak Yue Reng Huang. Tugas menjaga Dasya, sekarang kupercayakan padamu. Miyamoto Genjin, kau cari mati. Akan kupotong-potong tubuhmu,
Pedang, datang. Pedang Xuanyuan. Ini pedang Xuanyuan. Negara Daxia kita selamat. Daxia selamat, Daxia selamat. Kakek benar. Kakak Ye adalah orang terkuat di dunia. Kakak Ye mengalahkan Jepang ini? Mana mungkin? Dia bisa menggerakkan pedang Xuanyuan. Tidak mungkin. Penjual harta ini. Bagaimana bisa menggerakkan pedang Xuanyuan? Tuan Muda, Paman Wei, silakan mundur. baik. Sungguh bisa kendalikan pedang Xuanyuan. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Kamu belum pantas tahu namaku. Hari ini ajalmu. Ye Lingyun, hanya kebetulan. Pedang Xuanyuan tunjukkan kekuatan. Kamu benar-benar pikir kamu bisa bunuh aku? Bisa atau tidak? Coba saja. Kalau begitu, aku sendiri yang akan kirim kamu Tamei Yue Reng Huang. Tidak mungkin pengkhianat ini bisa kalahkan Miyamoto Jianren. Ye Lingyun, cepat bunuh Jepang ini. Hebat sekali Ye Lingyun. Bunuh dia, asalkan bunuh dia. Kamu bisa menebus dosa untuk tentara Feng Huang. Kak Ye hebat banget. Pantas disebut Xuanyuan tertinggi. Dewa perang. Apakah Anda melihatnya dari surga? Tuan Muda bertarung demi negara. Membunuh musuh demi Daxia. Kapan anak ini jadi sehebat ini? Ye Lingyun, orang-orang ini, mereka panggilku pengkhianat. Tapi aku membunuh demi lindungi mereka. Apakah itu layak? Aku tak butuh kau bilang layak atau tidak. Aku hanya ingin memiliki hati nurani yang bersih. Baiklah. Kalau kau tak tahu berterima kasih, jangan salahkan aku tak sopan. Wilayah pedang Kaisar Surga. Auranya sangat kuat. Wilayah pedang Kaisar Surga ini, sebenarnya teknik apa ini? Kenapa sehebat itu? Di dalam wilayah ini, kekuatan dan kecepatan jadi 2 kali lipat. Tenagaku sampai bisa membelah langit. Ye Lingyun, kamu pasti tak bisa lawan aku lagi. Di bawah pedang Xuanyuan, semua hanyalah semut. Wilayah pedang Kaisar Surga juga bukan pengecualian. Xiaopei, kamu mau belajar bela diri kan? Lihat baik-baik pedang ini. Kenapa? Karena pedang ini keren banget. Meski di kegelapan tanpa batas, aku tetap bisa membelah langit dengan pedang. Pedang menebas langit. Pedang ini hanya untuk menyelamatkan Hong. Mana mungkin... Bagus sekali. Hidup enak juga masih jurus pedang Kaisar. Siapapun dari Xia saja bisa mudah kalahkanmu. Bisa hancurkanmu dalam sekejap. Kak Ye tebasanmu barusan. Benar-benar keren. Bagus sekali. Tak sangka Ye Lingyun bisa gunakan pedang Xuanyuan. Sial. Mana mungkin? Ye Lingyun, jangan pikir setelah kalahkan aku, kau bisa selamatkan Xia. Arthur dari Barat sudah tiba di Xia. Dia akan ikut perang nasib negara kalian. Dia akan bawa pasukan kesatrianya. Hancurkan Xia sampai habis. Kamu mending pikirkan bagaimana cara mati saja. Bagus sekali. Tuan Muda akhirnya bertindak. Akhirnya bisa membersihkan nama baik pasukan Feng Huang. Mengkhianati negara adalah fakta yang sudah pasti. Kalian jangan harap membalikkan kasus. Ye Lingyun, cepat taruh pedang Xuanyuan. Di bawah. Adalah keturunan pengkhianat. Apa hakmu pegang pedang Xuanyuan? Bodoh yang tak tahu apa-apa. Saat Jepang sombong, di mana kalian? Saat Jepang menghina Xia. Kalian di mana? Saat Tuan Muda sendiri mengalahkan Jepang. Kalian di mana? Sekarang Tuan Muda akhirnya mau melindungi Xia. Kalian masih mempertanyakan asal-usul. Apa kalian tidak punya hati nurani? Apakah keadilan masih ada di dunia ini? Diam! Jelas pedang Xuanyuan punya roh. Tak tega lihat rakyat Xia menderita? Banyak korban jiwa. Jadi pakai tangan Ye Lingyun untuk bunuh orang Jepang ini. Penjual ini hanya mendapatkan keuntungan besar. Benar. Apa benar seperti itu? Kau penjual kaki 5. Jangan mimpi rebut tahta tertinggi. Cepat turunkan pedang Xuanyuan.
Iya, sisa dari Feng Huang itu mana bisa jadi ketua kuil perang. Dan Xuan Yuan tertinggi? Tidak pantas. Ini juga tidak pantas. Kalian benar-benar mau aku lepaskan pedang Xuan Yuan ini? Tuan muda tak boleh lepasin pedang Xuan Yuan. Jangan! Ye Lingyun. Cepat turunkan pedang Xuan Yuan. Turunkan. Demi orang-orang ini, benar-benar tak sepadan. Aku terlalu naif. Pedang Xuan Yuan bisa ku kembalikan. Tapi kalau saya kena masalah lagi, aku tak akan turun tangan. Roh naga pedang Xuan Yuan ternyata masuk ke tubuhku. Qingxuan, jangan pedulikan para pemberontak itu. Menurutku, upacara pencabutan pedang harus diadakan ulang. Siapa yang bisa cabut pedang Xuan Yuan? Dialah pemimpin Aula Dewa Perang dan Xuan Yuan tertinggi. Biar aku duluan. Aku benar-benar bisa menggerakkan pedang Xuan Yuan. Aku benar-benar berhasil mencabutnya. Yan Zhihao ternyata diakui oleh pedang Xuan Yuan. Bagaimana mungkin? Ada apa ini, Tuan Muda? Ya, Kak Ye. Apa yang terjadi? Pedang Xuan Yuan tanpa roh naga hanya jadi cangkang kosong, tak beda dengan pedang biasa. Qin Zhihao bisa cabut itu, juga tidak aneh. Sesuai adat, siapa cabut pedang Xuan Yuan? Dia jadi Xuan Yuan tertinggi. Kalian berlutut sekarang. Jenderal 9 bintang Aula Dewa Perang Su Qingxuan menyapa Xuan Yuan tertinggi. Menyapa Xuan Yuan tertinggi. Oke. Sangat baik. Sesuai aturan dalam upacara, harus jadi kepala Aula Dewa Perang dulu, baru boleh cabut pedang. Karena kau sudah cabut pedang Xuan Yuan, akan otomatis jadi kepala Aula Dewa Perang. Silakan langsung naik tahta. Upacara penobatan tentu akan diadakan. Tapi sebelum itu, ada satu hal lagi. Yang lebih penting harus dilakukan. Tak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Yang Mulia. Tentu saja mengadili para pemberontak ini dulu. Ye Lingyun, kalian keturunan pemberontak. Tak mau tobat atau tebus dosa. Sekarang malah berani buat onar di aula. Benar-benar pantas dihukum mati. Qin Zhihao, apa hakmu untuk mengadili aku? Aku ini kepala Aula Dewa Perang. Punya kekuasaan besar. Pegang pedang Xuan Yuan. Tiada tandingannya. Tentu saja bisa mengadili kau. Kau pun berani sebut diri tak terkalahkan. Bodoh sekali. Kurang ajar Ye Lingyun. Cepat berlutut minta maaf pada Yang Mulia. Lalu pergi. Su Qingxuan. Dia begitu mempermalukanku. Masa kau mau biarkan dia pergi begitu saja? Qingxuan tidak berani. Ye Lingyun awalnya mau selamatkanmu, tapi Qin Zhihao terus menekan. Sebaiknya kamu nasib sendiri. Tak izinkan aku pergi. Mau bunuh aku? Aku pegang Xuan Yuan, tak tertandingi di dunia. Bunuh kamu, so what? Kamu ini lebih baik pikirkan gimana atasi Raja Arthur dulu. Sebelumnya Miyamoto Kenji bilang, Raja Arthur bakal datang lebih awal, ikut kompetisi bangsa. Apa benar terjadi? Raja Arthur siapa sih? Aku ini Xuan Yuan Supreme. Mana takut dia? Kalau dia tak datang, ya sudah. Kalau dia datang, aku pasti buat dia berlutut. Kepalanya jatuh. Raja Arthur. Dia benar-benar datang? Pemilik pedang rajaku. Arthur, Raja Abadi. Datang tantang Daxia. Xuan Yuan Supreme. Ternyata orang asing ini memang datang cari masalah. Tak perlu takut, tentu saja Supreme bisa kalahkan orang asing. Kakak Ye, ini Raja Arthur kan? Dia tinggi sekali. Pasti dia kuat banget. Sekuat apapun. Dia tetap tidak sekuat Kakak Ye. Kekuatannya tentu tak bisa dibandingkan dengan Tuan Muda, tapi juga tak bisa diremehkan. Dia pernah memimpin Ksatria Meja Bundar. Dalam waktu cuma 3 tahun, berhasil menyatukan Barat. Pedang King itu. Kata orang dibuat oleh master pandai besi dari negeri peri. Dibuat oleh ahli pedang legendari. Itu sebanding dengan pedang Xuan Yuan, kedua pedang itu setara. Raja Arthur, hari ini adalah hari bagus bagiku naik tahta. Menjadi ketua kuil Dewa Perang. Tak cocok untuk duel. Bagaimana kalau kita atur di hari lain? Tak kusangka Xuan Yuan Supreme dari Daxia. Ternyata begitu pengecut. Sepertimu begini, bagaimana bisa mewakili Daxia ikut lomba keberuntungan negara? Apa itu lomba keberuntungan negara? Untuk kurangi peperangan. Negara-negara timur pakai kota untuk taruhan. Setiap 10 tahun adakan lomba. Negara yang kalah akan kehilangan kota dan tanah. Itulah lomba keberuntungan negara. Benar saja dia datang. Untuk lomba keberuntungan negara. Xuan Yuan Jizun, kalau kau takut, kau bisa berlutut dan menyerah. Aku sendiri akan cari Daxia. Minta 10 kota. Kurang ajar, Zizun pegang pedang Xuan Yuan. Mana mungkin takut padamu. Mohon Zizun bunuh bocah itu. Mohon Zizun bunuh bocah itu. Kenapa aku sampai lupa ini? Selama pegang pedang Xuan Yuan, tak perlu takut sama orang asing. Baiklah, karena orang asing ini begitu enggak tahu diri,
Hari ini aku akan bunuh dia. Untuk tunjukkan kekuatan negara. Baik. Qin Ji Hao, sekarang pedang Xuanyuan sudah jadi pedang biasa. Kau cari mati sendiri. Diam! Kau penjual di pinggir jalan. Punya hak apa mengatur aku? Masa kau lebih paham pedang Xuanyuan dari aku? Raja Arthur siap mati? Orang baik yang penakut. Keberanianmu di bawah pedang raja tak akan bertahan. Mau mati? Aneh, aura pedang itu tadi. Kenapa hilang? Kau anak manis ya? Sudahlah. Aku bunuh kau langsung. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang baik dari Daxia. Inilah kalian. Pedang Xuanyuan yang kalian banggakan, inilah. Xuanyuan tertinggi kalian, itu benar-benar lelucon. Xuanyuan tertinggi, ternyata tak bisa kalahkan Raja Arthur. Apakah kita, Daxia, tidak punya siapapun yang bisa kalahkan orang asing ini? Jika bukan karena Yue Ruhong berkhianat, yang melemahkan nasib Daxia. aku tak akan kalah hari ini. Ye Lingyun, semua yang terjadi hari ini adalah akibat ulah ibumu, Yue Ruhong. Betul, kalau bukan Yue Ruhong berkhianat, anak-anak bangsa bawah ini takkan berani menantang Daxia terus-menerus. Yue Ruhong itu pengkhianat, dan kamu, Ye Lingyun, adalah penjahat kelas berat. Penjahat. Omong kosong. Qin Ji Hao, kamu pikir dengan bilang begitu, kamu bisa tutupi. Kalau kamu nggak punya kemampuan, Aku tak bisa. Aku tak bisa. Apa kamu bisa? Ingat, kamu cuma tukang nasi goreng. Ye Lingyun, kalau kamu memang hebat, harusnya naik ke panggung, kalahkan Raja Arthur. Ngapain ngomong sindiran di sini? Kalahkan aku. Aku kirim kamu ke neraka dulu. Begitu baru pantas. orang lucu. Ayo. Barusan aku lihat apa tadi? Kayaknya naga. Ye Lingyun, kamu cuma angkat tangan, langsung hancurkan pedang Raja Arthur. Gimana bisa? Dia hanya sisa-sisa pasukan Feng Huang. Pasukan Feng Huang bukan pemberontak. Memang pantas jadi tuan muda. Tak disangka Daxia masih punya petarung sehebat ini. Berani duel denganku. Tak tertarik. Imut banget. Ye Lingyun, Sebagai sisa pasukan Feng Huang, apa hakmu menolak? Aku perintahkan sekarang untuk naik ke arena lawan musuh. Ye Lingyun, sekarang Daxia diambang kehancuran. Sebagai rakyat Daxia, bukankah kau harus melindungi Daxia? Benar, menebus kesalahan pasukan Feng Huang adalah kehormatan bagimu, anak pemberontak. Jika aku anak pemberontak, apa hakku lindungi Daxia? Tuan muda, aku tahu kau marah. Tapi jangan gegabah. Kak ya, kita janji lindungi Daxia kan? Paman Wei, tak usah bicara lagi. Tuan muda, apa kamu benar-benar ingin melihat Daxia diinjak-injak oleh musuh? Rakyat Daxia menderita dalam kesengsaraan. Paman Wei, tadi aku sudah bilang, aku takkan bertindak lagi. Ye Lingyun, alasan apa kau cari? Bukankah cuma karena pedang Xuanyuan rusak? Jadi kamu takut naik ke panggung? Ye Lingyun, kamu pengecut. Daxia memang penuh orang baik. Punya skill tinggi, tapi tak berani naik ke panggung. Musuh, jangan sombong. Aku yang lawan kau. Paman Wei, Tak kusangka pemberontak Roh Huang ini masih punya nyali juga. Lebih hebat dari Ye Lingyun. Kakek ini bisa kalahkan Miyamoto Kenjin, tapi belum tentu bisa kalahkan Raja Arthur. Semakin banyak peninggalan Roh Huang mati, makin bagus. Ye Lingyun, kamu bahkan kalah sama orang tua. Benar, Daxia sudah di ujung tanduk. Sampai-sampai kirim kakek tua sepertimu bertarung. Meski aku sudah tua, demi Daxia, aku rela korbankan darahku. Cukup bicara, rasakan seranganku. Kamu terlalu lambat. Orang Daxia benar-benar lemah. Kudengar kau dari pasukan burung merah. Apa semua pasukan burung merah? Kayak sampah kayak kamu? Kau pantas hina pasukan burung merah? Apa aku salah? Kakek! Kak Ye, tolong selamatkan kakek. Dengan kekuatan kayak kamu, masih mau lindungi Daxia? Itu konyol. Lebih baik biarkan tuan muda yang kalian puji itu naik ke arena. Aku siap penggal kepalanya. Untuk hancurkan. Harapan kalian lindungi Daxia. Paman Wei bakar darah aslinya. Kak Ye, kakek bisa mati. Tolong dia, kumohon padamu. bakar darah asli, aura pedang sudah terbentuk, tak bisa diselamatkan. Kenapa Paman Wei? Tuan muda, orang tua ini bertugas puluhan tahun. Belum sempat gugur di medan perang seperti rekan-rekanku. Aku menyesal.
Tapi hari ini mati untuk Daxia. Juga capai impianku. Untuk mereka, apa itu sepadan? Tuan Muda, aku melakukan ini demi mereka yang tak kembali. Juga demi kamu. Dan demi diriku. Dewa Perang Feng Huang pernah bilang, keadilan didapat lewat kekuatan. Wilayah dikuasai lewat pertempuran. Saat terjebak, tak bisa selamat sendiri. Jika tak berjuang, takkan pernah bisa bebas. Hari ini, meski darahku tersisa setetes, kalian tak bisa menapaki Daxia. Prajurit Feng Huang. Serang! Orang anggap Feng Huang pengkhianat. Fitnah sulit dibersihkan, dan kau satu-satunya harapan. Hari ini aku Wei Shisan. Relakan hidupku untuk satu pedang, tolong pimpin kembali Xuan Yuan. Begitu kuatnya kekuatan ini, Paman Wei. Paman Wei, Paman Wei kau tak apa-apa? Paman Wei, Paman Wei. Kakek, Tuan Muda, prajurit Feng Huang, bakti demi negara. Semua prajurit berani. Putra-putri Daxia takkan pernah berkhianat. Tuan Muda harus bersihkan nama baik mereka. Paman Wei. Tuan Muda, jangan lupa setia pada negara. Aku janji, aku janji. Tuan Muda, prajurit Feng Huang. Kami difitnah. kakek. Wei Puo, Pemberontak Feng Huang. Layak mati, masih berani teriak tak bersalah. pedang ini lumayan juga. Aku akui, sayang sekali. Dia sudah mati. Daxia pasti akan ditaklukkan oleh pasukan kesatriaku. Sekarang orang tua ini juga mati. Daxia tak ada harapan. Daxia telah ribuan tahun. Apakah harus hancur di tangan kita? Wei Bo, apakah Daxia benar-benar akan ditaklukkan? Raja Arthur. Hari ini kau harus bayar darah dengan darah. Anak kecil, jangan bilang kau mau pakai spatula untuk duel dengan aku. Sepertinya Daxia sudah benar-benar buntu. Bawa spatula ke atas panggung. Di mana harga diri Daxia? Ye Lingyun pakai pedangku. Untuk lawan dia, spatula sudah cukup. Ye Lingyun, kau gila. Arthur pegang pedang raja, tajam sekali. Kau cuma bawa spatula rusak. Mau duel dengannya gimana? Spatulaku juga bisa tajam. Sisa pengikut burung api merah, kau mau biar Daxia hilang harga diri. Biarlah negeri jatuh. Kau malah mau Daxia hilang harga diri. Anak pengkhianat. Layak dihukum? Ye Lingyun, kau benar-benar aneh. Apa gunanya? Selain bikin Daxia malu, ngapain lagi? Aku mau putus tunangan denganmu. Kau tak pantas jadi Priasu Qingxuan. Sayang, tanpa pedang. Kau pasti kalah. Cepat turun. Sekarang kau bikin Daxia malu. Kau jadi penjahat Daxia. Penjahat, penjahat, penjahat. Lingyun, setelah jadi terkuat, semoga kau bisa. Jangan lupakan niat awal setia pada negara. Pantas saja kau memang putra Yue Huanghong. Tugas jaga Daxia. Sekarang jadi tanggung jawabmu. Tentara Huang Hong tak bersalah. Harapanku titikkan untukmu, tapi kau abaikan. Aku bersumpah atas darahku pada Xuan Yuan. Nih, bagaimana mungkin? Dia bisa wujudkan pedang Xuan Yuan. Jangan-jangan anak ini adalah orang yang benar-benar diakui pedang Xuan Yuan. Bagaimana mungkin pedang Xuan Yuan mengakui sisa Huang Hong? Ini tak masuk akal. Kak Ye, aku sudah tahu kau yang terhebat di dunia. Kak Ye bunuh Xiao Keai. Balas dendam untuk kakek. Ye Lingyun lah yang diakui pedang Xuan Yuan. Bagaimana bisa begitu? Tak mungkin. Dia itu anak pengkhianat Yue Huanghong. Mana mungkin diakui pedang Xuan Yuan? Aku yang seharusnya diakui pedang Xuan Yuan. Jadi dia putra Yue Huanghong? Pantas saja diakui pedang Xuan Yuan. Ternyata kau cuma peniru. Xiao Kai, sungguh menyebalkan. Raja Abadi Agung sekarang mengumumkan, kamu telah mendapatkan hak menantang Raja Abadi. Ksatria, buka lebar matamu. Selanjutnya, rajamu akan mengalahkan eksistensi terkuat dinasti Xia. Setelah itu, aku sendiri akan memimpin kalian menaklukkan kuil Dewa Perang, menguasai tanah ini sepenuhnya, menjadikan para imut dari timur ini budak kita. Bunuh, bunuh, bunuh. Raja Arthur. Akhir hidupmu telah tiba. Anak muda mati di tangan sang raja. Itu kehormatanmu. Serangga kecil. Bertarunglah yang baik, ayo. Kenapa yang jualan jago banget? Orang yang benar-benar diakui pedang Xuan Yuan itu Ye Lingyun. Tapi dia kan anak pengkhianat.
kepada kepala kuil Dewa Perang dinasti Xia yang terhormat, Yang Mulia Xuan Yuan. Aku kalah. Aku bersedia mundur dari Xia Agung, janji takkan menyerang lagi. Kakak Ye, tolong balaskan dendam kakekku. Raja Arthur, sejak pertama kau masuk ke Xia Agung, hidupmu bukan milikmu lagi. Yang Mulia Kepala Istana Dewa Perang Xia Agung, apa kau tak mau tahu? Rahasia pengkhianatan tentara Feng Huang dulu? Asal kau ampuni aku akan ungkap semuanya. Apa maksud hidup enak ini? Apa mungkin tentara Feng Huang dulu sebenarnya tak berkhianat? Raja Arthur, apa benar tentara Feng Huang benar-benar berkhianat? Sebenarnya apa yang terjadi? Jelaskan semuanya padaku. Tentara Feng Huang memang berkhianat. Jangan dengarkan omongan si imut. Dia cuma mau kabur. Aku sendiri yang akan selidiki kasus tentara Feng Huang. Sebaiknya kau pergi dengan tenang. Ye Lingyun, kau sebabkan perang negara. Kekaisaran Agung Abadi takkan lepaskanmu. 3 dewa perang akan bertindak seperti mereka membunuh dewa perang Feng Huang. Juga akan bunuhmu. Bagus, sangat bagus. Pukul terus bunuh orang Jepang itu. Ye Lingyun membunuh dengan baik. Kak Ye, terima kasih. Terima kasih sudah membalaskan dendam kakek. Bunuh, bunuh, bunuh. Bertarung sampai mati. Kalau begitu kalian mati saja. Ye Lingyun, berani kau bunuh Raja Arthur. Ini sama saja memicu perang 2 negara. Negara barat sangat kuat. Saat itu Daxia akan menderita. Kau bisa tanggung jawab? Ini terlalu gegabah. Benar Ye Lingyun, bukankah ini membuat kami dalam bahaya? Ye Lingyun, setelah memberontak demi kepentingan sendiri, menyebabkan rakyat menderita. Kau penjahat Daxia, cepat bunuh diri untuk menebus dosa. Diam, Ye Lingyun. Diakui oleh pedang Xuan Yuan, juga membunuh Raja Arthur. Menjaga kehormatan Daxia, jasa tak terhitung. Pantas jadi kepala Istana Dewa Perang. Jenderal 9 bintang, Su Qingxuan. Salam untuk pemimpin Istana Dewa Perang Daxia. Akulah pemimpin Istana Dewa Perang. Aku memerintahkan kalian. Dilarang berlutut. Hanya pemimpin Istana Dewa Perang. Jadi atau tidak, sama sekali tak berpengaruh. Aku bersihkan tuduhan palsu untuk pasukan burung merah. Kusucikan dunia ini. Xiaonan, Xiaobei. Ayo pergi. Ye Lingyun, jika benar pasukan burung merah difitnah, hanya dengan duduk sebagai pemimpin Istana Dewa Perang, baru bisa bersihkan nama mereka. Penjual di pasar. Apa yang harus disombongkan? Qingxuan, akulah pemimpin Istana Dewa Perang. Haruskah kita lanjutkan upacara penobatan? Ye Zhihao, apa hakmu jadi pemimpin Istana Dewa Perang? Kau! Baik. Su Qingxuan, tunggu saja. Pengawal, General! ambilkan lencana pemimpin. Siap, Tunggu juga berikan kompensasi tertinggi untuk keluarga Wei Shisan, kepada keluarga Wei Shisan. siap, Lingyun, dulu semua salahku. Aku tak harap dimaafkan. Hanya berharap nanti bisa selalu di sisimu. Tebus salahku padamu. Jihao, ada apa denganmu? Ayah nggak tahu. Hari ini si harta karun Ye Lingyun itu bikin heboh di Aula Xuan Yuan. Dia habisi Miyamoto Kenjin dan Raja Arthur. Apa? Dia sehebat itu? Iya benar. Siapa tahu sekarang dia mungkin mau rehabilitasi untuk pasukan Hong. Dulu aku bocorkan rahasia tentara. Kalau sampai ketahuan, keluarga Qin pasti kena musibah besar. Cuma dia, pedagang kecil. Mau pulihkan nama? Konyol, hahaha. Orang! Panggil Pak Lin ke sini. Siap. Pak Lin itu Lin Hu? Ayah, Lin Hu itu murid Miyamoto Kenjin. Ayah mau kerja sama dengan orang Jepang? Benar. Ayah, kau gila. Itu sama saja mengkhianati negara. Orang akan mencemuh kita. Jika aku ikut, nanti ada cendekiawan yang membelaku. Siapa menang, dia benar. Sejak dulu, memang begitu. Asal kita berkuasa, maka pasukan Fei Huang itu akan disebut pemberontak. Ayah, tapi... Apa tapi? Kau tak ingin menghancurkan Ye Lingyun? Baik. Ayah, aku ikut rencanamu. Xin Jiuyuan. Kenapa lama tak mau menemuiku? Tuan Lin Hu, saya baru pulang habis sibuk seharian. Semua salahku, ini salahku. Silakan duduk. Guru saya mati tragis di Daxia. Aku harus balas dendam baru bisa tenang. Kalian harus bantu aku. Bunuh Ye Lingyun. Keluarga Miyamoto sudah lama jadi teman kami. Kami juga sedang berpikir balas dendam untuk Tuan Miyamoto. Apa rencananya? Coba ceritakan.
Kami mau rebut dulu kuil Dewa Perang. Undang 3 Dewa Perang, bunuh Ye Lingyun. Kalau begitu, kita bisa kuasai seluruh Daxia. 3 Dewa Perang. Kenapa mereka mau bantu keluarga Qin? Rebut Daxia? Setelah Qin berhasil, kami akan berikan 30 kota sebagai ucapan terima kasih. Baik, aku akan kembali. Melapor ke keluarga Miyamoto. Lingyun. Biar aku saja. Wanita jahat, kamu dan si Qin itu, karena kalian kakekku jadi mati. Kamu tidak berhak menyentuh abu kakekku. Sudah, Xiaonan, Xiaobei. Aku antar kalian pulang ke Haicheng. Kubur kakek kalian. Lingyun. Aku tak akan pernah tinggalkanmu. Sama sekali. Ibu. Bu, ada apa? Tadi sepertinya aku dengar ayahmu memanggilku. Ibu, kamu nggak apa-apa. Jangan nakutin aku. Ayahku kan sudah meninggal. Lah, jangan menangis. Karena kuil Dewa Perang sudah memberikan santunan ke ayahmu. Itu berarti pasukan merah-merah tidak bersalah. Ayah kakak dan kakak iparmu, Mereka semua pahlawan besar. mereka bertempur demi negara. Mereka mati sebagai pahlawan. Bu, aku tahu. Aku tahu semuanya. Cuma kasihan Xiaobei dan Xiaonan. Dari kecil sudah yatim piatu. Sekarang bahkan kakek pun tiada. Bu, jaga kesehatanmu. Kalau terjadi apa-apa sama ibu, aku Xiaonan dan Xiaobei. Bagaimana kami hidup, Bu? Tak sanggup hidup lagi. Lebih baik mati saja sekalian. Tapi sebelum mati, bayar dulu utangmu ke kami. Hu Biao, ngapain kamu di sini? Ngapain lagi? Tentu saja nagih utang. Hei keluarga 2 pengkhianat ini. Tidak lupa kan? Masih utang 30.000 ke kami. Hu Biao, dulu kami pinjam 30.000, sudah kami balikin 60.000. Mau apa lagi kamu? Kapan itu terjadi? Bang Biao, kayaknya memang sudah dibayar. Tapi kayaknya telat 1 hari. Dengar nggak? Telat 1 hari. Gadis kecil, kamu nggak lupa di perjanjian pinjaman tertulis apa? Telat sehari. Pokok dan bunga jadi 2 kali lipat. Sekarang kalian masih utang 30.000 ke kami. Pinjam 30.000, balik 90.000, kenapa nggak merampok aja? Ini salahmu. Semuanya tertulis jelas di atas kertas. Tulisan hitam di atas putih. Mau ngelak? Haha. Beneran mau ngelak? Bayar utang. Bayar utang. Kalian... Wah, kau nggak apa-apa? Wah. Tenang, Mak, nggak apa-apa. Kak Biao, kami terima perjanjiannya. Tapi kami sekarang memang nggak punya uang. Tolong pertimbangkan. Ayahku, anakku, menantuku. Semua gugur di medan perang. Tolong kasihanilah kami. Keluarga pengkhianat tentara Feng Huang. Masih punya muka minta ampun. Mimpi apa kamu? Tentara Feng Huang bukan pengkhianat, bukan. Mereka berkhianat pada negara. Semua orang tahu. Pengkhianat ya, pengkhianat. Jangan coba-coba ngeles. Kalau hari ini nggak bayar, kami akan hancurkan sarang si keluarga pengkhianat ini. Hu Biao, kamu cuma mau bongkar rumah kami kan? Ya, lalu kenapa? Dengar ya, hari ini meski harus mati, aku tidak akan pindah. Wah, kali ini gue pengen lihat. Keluarga 2 pengkhianat ini, sehebat apa sih? Ngapain bengong? Cepat bongkar rumahnya. Oke. Jangan. Kami ganti rugi. Lihat kan, keluarga pengkhianat ini cerdik banget. Kalau nggak dikasih pelajaran, Mereka pasti nggak mau bayar. Bro Biao memang hebat. Bro Biao memang hebat. Bu, ini uang untuk upacara papa. Jangan kasih mereka. Ya mau. Ayahmu belum lewat 7 hari. Aku tak mau dia kehilangan rumah. Udah deh. Kenapa cuma 20.000? masih kurang 10.000. Bro Biao, sekarang kami beneran nggak ada uang. Kasih waktu 3 hari lagi.
Bisa tunggu sampai upacara selesai? Habis itu kami akan kumpulin uang. 3 hari. Gua hitung dulu. Berarti 3 hari lagi. Kalian harus ganti. 60.000 rupiah. Oke, setuju. Hubiao, kamu sudah keterlaluan. Kamu keluarga pengkhianat. Aku bully kamu, apa salahnya? Bang Biao, aku mohon banget. Kami benar-benar nggak punya uang. Walau kamu Peras semua tulang istriku. kami tetap nggak bisa kasih 60.000 yuan. Kata pepatah, mau cantik pakai baju duka. Putrimu lumayan juga. Bagus banget. Kalau kamu nggak bisa bayar 60.000, biar anak perempuanmu yang gantiin. Jangan, tolong. Manis banget. Biar bapak nikmatin. Kamu keturunan pengkhianat, ini keberuntunganmu. Berhenti. Siapa yang lempar batu ke aku? Xiaobei, Xiaonan, Bibi, Nenek. Nenek. Kakek sudah meninggal. Anak baik. Jangan nangis, jangan nangis. Kakekmu gugur untuk negara. Dia pahlawan besar. Ma, aku terlambat. Tiga 13. Akhirnya kamu pulang juga. Pak. Anak siapa? Bibi. Dia itu kakak ya? Kakaknya hebat banget. Dia pernah kalahin orang Jepang. Dan Raja Arthur. Bosya. Tadi kamu yang lempar batu ke aku. Kenapa bully keluarga Wei? Utang harus dibayar. Itu hukum alam. Mana ada namanya menindas. Kami memang utang 30.000, tapi kami sudah bayar 60.000. Mereka masih minta 30.000 lagi. Mereka juga mau bongkar rumah kami. Dia juga pada saya. Wei Yao Yao. Kenapa kamu nggak bilang? Kalau kamu telat sehari bayarnya? Lagi pula, kalau aku sentuh kamu, memangnya kenapa? Ya, kamu cuma keluarga pemberontak. Kak Biao mau sama kamu. Itu untung buatmu. Bosya, jangan kira bisa kungfu dikit. Aku takut kamu. Mendingan kamu cepat pergi. Kalau tidak, Kalau tidak, mau apa? Kalau tidak, aku akan pukul kamu. Kamu mau pukul aku? Menyiksa keluarga pahlawan. Pantas dipukul. Lebih baik kalian segera pergi. Mulai sekarang, jangan ganggu keluarga Wei lagi. Kalau tidak, mati. Keluarga pahlawan? Omong kosong. Pasukan Hong Merah berkhianat ke musuh. Seluruh Dacia sudah tahu? Benar. Mereka keluarga pemberontak. Omong kosong. Pasukan Hong Merah bukan pengkhianat. Kakak Ye, cepat hajar orang jahat ini. Bunuh aku saja. Bocah, sebaiknya sekarang juga bunuh aku. Kalau tidak, akan kubuat kamu menyesal. Benar begitu. Kamu tahu siapa pendukung Bro Biao? Siapa? Itu Tuan Gubernur. Tuan Gubernur, beliau akan segera datang ke sini untuk cek proyek pembongkaran. Saat itu, kamu pasti mati. Kantor gubernur. Jadi mereka didukung kantor gubernur? Ternyata orang kantor gubernur. Baru tahu sekarang? Sudah terlambat. Hari ini, kalian semua harus mati. Kalian yang harus mati. Xiaobei, diam! Anak muda, cepat kabur. Kantor gubernur, kamu nggak bisa lawan. Kakak Ye, Sun Hufei dari kantor gubernur, menguasai Haichang. Kamu sehebat apapun, tetap nggak bisa kalahkan dia. Si Sun Hufei ini, kalau dia nggak datang, ya sudahlah. Kalau dia datang, aku juga bisa suruh dia berlutut. Tanya, kenapa dia hina keluarga pejuang? Apa maksudnya? Kamu berani banget. Berani lawan gubernur. Kamu pasti mati. Mati, pasti mati. Mati pasti mati. Berani banget. Hari ini aku mau lihat siapa berani suruh aku berlutut. Salam, gubernur. Sudah ketemu gubernur. Kok nggak hormat? Kamu bakal mati.
Kamu pasti mati, hahaha. Sudah, nggak usah sopan. Ya. Baru saja aku inspeksi ke sini. Dengar kalian di sini ribut-ribut. Ada masalah apa? Oh iya, bukannya tempat ini sudah harus dibongkar? Kenapa belum dibongkar? Pak Gubernur, Anda belum tahu. Hari ini kami memang mau bongkar. Tapi anak ini, entah dari mana muncul. Lihat aku sampai babak belur dibuatnya. Dia juga menendang pantatku. Lihat aku sekarang. Jalan saja susah. Ini bukan cuma nendang pantatku. Ini malah ngehajar muka Anda. Sayang. Siapa yang kau bilang mukanya kayak pantat? Yang mulia Gubernur, aku keceplosan bicara. Jangan diambil hati. Jangan diambil hati. Gubernur tidak seperti itu. Dia yang mengasih pinjaman rentenir. Dan mau nyakitin aku. Saudaranya itu menolong orang. Dia orang baik. Orang baik? Kalau orang baik bisa ngabisin anak buahku kayak gini, dia itu jelas imut-imut. Sepertinya Gubernur juga nggak punya hati, sayang. Dia bukan cuma imut-imut. Yang mulia Gubernur, Anda belum tahu keluarga W itu keluarganya pemberontak. Si bocah ini. Aku curiga dia juga anak pemberontak. Hahaha. Kalian semua, kenapa berani banget? Ternyata semua anak pemberontak. Penjaga. Siap. Tangkap mereka semua. Tangkap mereka semua. Cari mati. Berani-beraninya lawan penjaga kantor gubernur. Kau pasti mati. Gubernur Sun, berani sekali kau kurang aja. Bikin kau nggak bisa makan dan nggak bisa hidup tenang. Bocah, kamu benar-benar nekat. Berani ancam aku, Gubernur. Sekuat apapun kamu, bisa apa? Cukup aku perintah. Aku bisa kirim pasukan, tangkap kamu. Benar. Sekuat apapun kamu. Bisa lawan ribuan tentara? Tuan Gubernur, semua salah kami. Tak ada hubungannya dengan dia yang ini nggak ikut. Kakak Ye, cepat pergi saja. Jangan panik. Cuma Gubernur belum bisa sentuh aku. Bocah, kamu kira kamu siapa? Pemimpin kuil Dewa Perang? Tentu bukan pemimpin kuil Dewa Perang. Tapi jabatan itu nyaris di tangan. Lucu banget. Katanya dia bisa jadi pemimpin kuil Dewa Perang. Haha. Kak Ye pernah kalahkan Jepang. Dan Raja Arthur, dia memang pantas pimpin kuil Dewa Perang. Omong kosong. Kalau dia bisa jadi ketua kuil Dewa Perang, aku juga bisa jadi Kaisar Langit. Berani sekali. Berani-beraninya pura-pura jadi ketua kuil Dewa Perang. Hu Biao. Segera beritahu kantor gubernur, suruh mereka kirim pasukan. Tangkap orang ini untukku. Siap. Anak muda kau pasti mati. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini semua salah kami. Keluarga W kami yang bikin masalah. Kami yang membuatmu celaka. Jenderal Bintang 9 Kuil Dewa Perang, Su King-suan hadir. Gubernur Haicheng Sun Hufei, salam Jenderal Bintang 9. Salam Jenderal Bintang 9. Apa yang terjadi? Kenapa banyak orang berkumpul di sini? Jenderal, Anda belum tahu. Mereka keturunan pemberontak Feng Huang. Mereka menolak relokasi. Saya berniat melaporkan mereka, biar diproses hukum. Benar. Anak ini juga pura-pura jadi ketua kuil Dewa Perang. Pemberontak. Menyamar jadi ketua kuil Dewa Perang. Benar. Dia tidak hanya menyamar jadi ketua kuil Dewa Perang, dia juga memukulku. Jenderal, ini salah kami. Bukan salah dia. Nenek kenapa minta tolong padanya, walau dia hebat? Dia bukan lawan ketua kuil Dewa Perang. Benar. Aku juga lihat dia berlutut pada kakak Ye. Kurang aja. Siapa dia? Jenderal Perang? Mana mungkin berlutut pada anak kecil begini? Jenderal Perang, jika mau menghukum, hukum saja kami. Ini urusan. Tak ada hubungannya dengan Kak Ye. Dia cuma bantu orang. Kurang ajar. Kalian masih berani lindungi anak ini? Benar. Jenderal Perang, setelah kelompok pemberontak ini, mereka makin berani.
Apalagi anak ini berani pura-pura jadi ketua kuil Dewa Perang. Itu dosa besar. Mohon Jenderal Perang perintahkan, keluarga para pemberontak ini semua dihukum mati. Tak tahu membedakan naga asli, berani tidak sopan pada ketua kuil Dewa Perang. Apa? King Xuan datang terlambat, mohon ketua kuil ampuni saya. Kamu, benarkah kamu memang ketua kuil Dewa Perang? Ketua kuil Dewa Perang? Kita habis. Ketua kuil Dewa Perang, kami salah, kami sadar salah. Mohon ketua kuil ampunilah kami. Ampuni kami. Sudah kubilang pada kalian dari dulu, tapi kalian tetap nggak percaya. Shobei, Shonang. Tuan Jia ini, benarkah dia dari kuil Dewa Perang? Apa benar dia ketua kuil? Tentu saja. Dia ini bahkan pernah bunuh tentara Jepang dan orang-orang Arthur. Mohon ketua kuil, Bela kami. Mohon ketua kuil, tolong kami. kalian berdua silakan bangun. Di dunia ini kita keluarga besar Feng Huang, kalian keluarga Paman Wei. Tentu juga keluargaku Ye Lingyun. Bela keluarga Wei, sudah kewajibanku. Ketua kuil, saya salah. Saya tahu saya salah. Tolong ampuni aku. Jiwa tentara tak boleh dihina. Pahlawan tak boleh dipermainkan. Sun Hufei, kamu sebagai gubernur, menindas rakyat baik, itu tak berperi kemanusiaan. Keluarga Wei setia dan berani, tapi kamu injak-injak seenaknya, itu tak adil. Orang seperti kamu, tak berperi kemanusiaan, sekarang mau minta maaf lalu minta dimaafkan? Kamu bermimpi saja. Bukan, Ketua Kuil. Saya benar-benar tahu saya salah. Tapi hari ini, saya memang datang untuk inspeksi relokasi. Soal di dalam ini, saya tidak tahu apa-apa. Kalau saya tahu sejak awal, Anda adalah Ketua Kuil Dewa Perang. Kalau Anda kasih saya 100 nyali pun, saya tetap tak berani menyinggung Anda. Artinya, jika saya tidak datang hari ini, Anda akan tangkap Ketua Kuil Dewa Perang. Tidak. Saya tidak berani. Benar-benar tidak berani, Tuan Jenderal. Hanya saja tak ada pengumuman yang menyatakan pasukan Feng Huang bukan pemberontak. Jadi kali ini, Sun Hufei, sampai saat ini, kamu masih berkilah. Menurutku jabatan gubernur ini tak perlu lagi kamu pegang. Jangan. Ketua, jangan begini. Saya benar-benar tidak sengaja. Sun Hufei, sebelum ketua ubah pikiran, cepat pergi. Kalau tidak, nyawa kalian tidak aman. Ya. Segera pergi. Pergi. Terima kasih ketua, sudah membela kami. Hei! Keluarga pasukan Feng Huang adalah keluarga saya juga. Jangan sungkan. Pada akhirnya, harus berterima kasih pada Paman Wei. Kalau bukan dia, mungkin saya sudah... Saya gagal melindungi Paman Wei. Anak, suamiku, mengorbankan diri untuk negara, wafat dengan kehormatan. Jangan terlalu sedih. Darah pahlawan membasahi medan perang. Jiwa setia abadi di dunia. Pahlawan tak mati. Nama harum dalam sejarah. Berlutut. Salam hormat pertama untuk kalian semua. Berkorban demi negara dengan berani. Salam kedua untuk jiwa pasukan Feng Huang. Abadi selamanya. Salam ketiga untuk yang gugur di medan perang. Prajurit Feng Huang. Jiwa mereka tak hilang. Saya Su King Xuan, sebagai Jenderal Kuil Dewa Perang, Jenderal 9 Bintang. Percaya sepihak. Membiarkan prajurit setia dihina. Keluarga prajurit ditindas. Paman Wei, jika kau bisa melihat dari surga, tolong bantu King Xuan. Katakan pada prajurit Feng Huang. Nafe? Jiwa mereka penuh dendam. Darah dan air mata membasahi baju. Saya Ye Lingyun bersumpah di sini. Walau harus melewati bahaya besar, melintasi naga dan harimau. Demi pasukan Feng Huang, akan membersihkan nama mereka. Semoga kalian di surga tinggi. Dengar auman naga. Ayah ibu, kalau kalian melihat dari surga, pasti juga ingin aku membersihkan nama pasukan Feng Huang. Benar kan? Meski tak ada bukti, prajurit Feng Huang memang difitnah. Tapi pasti ada sesuatu di balik ini. Selama ini dia dihujat banyak orang. Dan aku juga putus tunangan dengannya. Jadi, itu sebabnya dia jadi dingin dan tak peduli. Pasti hatinya sangat tersiksa. Ada apa? Tuan pemimpin, ini lencana pemimpin Aula Dewa Perang.
Dia masih marah padaku? Jika ingin benar-benar membersihkan nama prajurit Feng Huang, Anda harus jadi pemimpin Aula Dewa Perang. Tolong terima rencananya. Ada lagi. Oh, Aula Dewa Perang. Akan adakan upacara pelantikan untuk Anda. Kapan Anda kembali ke Aula Dewa Perang? Keluarga Wei semua wanita, anak-anak lansia. Aku khawatir jika pergi tiba-tiba. Aku akan pergi setelah 2 hari. Setelah urusan pemakaman Paman Wei. Memang seharusnya Ada hal lain? aku, Langsung saja. Ling Yun, tentang pernikahan kita. Soal cinta pribadi, aku belum pikirkan sekarang. Aula Dewa Perang mau adakan pelantikan kan? Cepat kembali sana. Baik, pemimpin. Ling Yun, meski kau tak akan pernah maafkan aku tetap tak akan menyerah. Jika ada kesempatan, aku akan gunakan nyawaku untuk menebus kesalahanku padamu. Ayah, aku sudah menguasai Aula Dewa Perang. Kenapa Tuan Lin belum datang juga? Kalian sedang menunggu aku ya? Ngomongin orang, orangnya datang. Tuan Lin. Kenapa 3 Dewa Perang tidak datang? 3 Dewa Perang itu sosok luar biasa. Mana mungkin mereka muncul begitu saja? Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap Ye Lingyun? Dia pegang pedang Xuanyuan. Dia punya pedang Xuanyuan. Apa kita tidak punya juga? Kenapa ada satu lagi? Ini bukan pedang Xuanyuan asli. Tapi pedang ini berisi roh ular besar Yamata. Pedang ular Yamata. Yamata no Orochi. Monster kuno dari negeri seberang. Benar, pedang ini adalah pedang. Kebanggaan Dewa Perang negeri itu. Miyamoto Wui bisa berubah bentuk apa saja. Kekuatan pedang ini 10 bahkan puluhan kali dari pedang kaisar. Bunuh Ye Lingyun satu saja. Sudah lebih dari cukup. Bagus sekali. Selain itu, menurut Tuan Miyamoto Takichi, pedang Xuanyuan adalah kekuatan gabungan semua makhluk. Selama rakyat Daxia menolak Ye Lingyun, dia tak dapat gunakan pedang Xuanyuan. Saat itu dia pasti mati. Ini... Dia mencuri perhatian di upacara Xuanyuan. Menjadi pusat perhatian. Mengubah opini publik dalam waktu singkat. Sangat sulit. Sekarang hal kecil ini saja. Tidak bisa dilakukan. Kita tidak perlu bekerja sama lagi. Ya, aku punya ide. Ayah, cepat katakan. Sepengetahuanku, Ye Lingyun di Haicheng pernah bentrok dengan Gubernur Sun Feihu. Pernah konflik. Kita bisa umumkan lewat nama kuil Dewa Perang. Bilang Ye Lingyun menindas orang. Lalu kita tambahkan fitnah, keturunan pengkhianat. Nanti dia akan dijauhi semua orang. Bagus, ha? Semakin tua, semakin bijak. Menurutku, 2 hari lagi, adakan perayaan untuk Tuan Muda Qin. Naikkan dia ke posisi tertinggi Xuanyuan. Buka pintunya. Selain anggota kuil Dewa Perang, dilarang masuk. Aku Jenderal Perang 9 bintang kuil Dewa Perang. Su King Xuan, cepat buka pintunya. Su King Xuan, kau sudah diusir dari kuil Dewa Perang. Silakan segera pergi. Diusir dari kuil Dewa Perang. Ketua kuil belum kembali. Siapa berani usirku dari kuil Dewa Perang? Silakan segera tinggalkan. Kalau tidak, aku tidak akan ramah. Tak kusangka dari keluarga Ye Lingyun benar-benar anak pengkhianat. Ku dengar malam sebelum kemarin, sisa pasukan Feng Huang memberontak. Pertempuran besar terjadi di kuil Dewa Perang. Banyak orang mati. Itu Tuan Muda Qin yang memimpin penjagaan kuil Dewa Perang. Muya Jihao, kau saja masih bermimpi adakan upacara besok naik tahta Xuanyuan Agung? Mimpi saja. Nak, syukur padamu. Suamiku bisa dimakamkan dengan terhormat. Keluarga aku semua sangat berterima kasih. Benar-benar terima kasih. Ini sudah tugasku. Keluarga Feng Huang adalah satu. Kita ini keluarga. Tak perlu seperti ini. Aku terima telepon dulu. Ketua kuil terjadi masalah besar. Keluarga Qin memanfaatkan insiden di kota Hai, fitnah di kegelapan, mengatakan kau menindas pria dan wanita, merebut rumah orang. Qin Jihao besok akan ada upacara besar. Naik ke posisi tertinggi. Sudah tahu? Bibi ada urusan mendesak di ibu kota, butuh aku urus. Aku pergi dulu, nanti kita bicara. Apa yang terjadi? Nenek, aku dengar seseorang di telepon bilang, ada orang manfaatkan urusan keluarga kita, menjelekkan kakak Ye. Ibu, masalah ini dimulai dari keluarga Wei. Tak bisa diam saja. Baik, kita cepat ke ibu kota. Ayo, ayo, cepat. Teman-teman, hari ini saya kumpulkan kalian karena ada hal penting mau saya sampaikan. Saya yakin akhir-akhir ini kalian juga dengar banyak rumah katanya di kuil Dewa Perang. Baru terjadi perubahan besar. Banyak orang mati. Saya mau bilang, itu memang benar. Pelakunya adalah sisa pasukan Hong Feng.
Tak disangka, ternyata ada hal seperti ini. Iya, kenapa bisa begini? Untunglah, saya cepat mengetahuinya. Langsung pimpin orang memberantas sisa Hong Feng. Jadi tidak membiarkan sisa Hong Feng berhasil. Tuan Muda Qin menjaga kuil Dewa Perang. Itu sama saja menjaga Daxia. Jasa Tuan Qin besar sekali. Tuan Qin sungguh mulia. Harusnya jadi penguasa Xuanyuan. Tuan Qin sungguh mulia. Harusnya jadi penguasa Xuanyuan. Pak Qin, ternyata kau bisa terpikir menanam orang sendiri, menghasut rakyat. Hebat. Benar-benar hebat. Pak Lin terlalu memuji, semua demi rencana besar kita. Hahaha. Ya Jihao, kau memang licik. Apa kau pantas menduduki posisi penguasa Xuanyuan? Wanita ini lagi. Apa Su Qingshuan datang ke sini? Mau buat apa dia? Qing Xuan, hari ini adalah hari penting bagiku. Aku naik jadi Xuanyuan Zizun. Hari baik, jangan buat masalah. Atau jangan salahkan aku bertindak keras. Kamu orang licik. Sudah membantai kuil Dewa Perang. Masih mau rebut tahta Dewa Perang Xuanyuan. Sangat bodoh. Di dinasti Daxia, hanya satu orang yang bisa jadi Zizun. Bukan kamu. Tapi sebenarnya Ye Lingyuan, jangan sampai kalian semua tertipu oleh orang licik ini. Membantai kuil Dewa Perang. Katanya Qin Shao yang menjaga kuil Dewa Perang? Omong kosong. Belum lagi. Ye Lingyuan itu anak pemberontak. Baru saja 2 hari lalu, dia menindas orang di Haicheng, merebut rumah orang lain. Dia sama sekali tak layak menjadi Xuanyuan Zizun. Benar. Masalah ini sudah masuk berita. Semua orang membicarakannya. Memang di Daxia hanya bisa ada satu Xuanyuan Zizun. Tapi jelas bukan. Ye Lingyun yang sombong dan sewenang-wenang. Tapi yang melindungi kuil Dewa Perang dan menjaga Daxia aku. Kau baru kecil, sepertinya kau lupa. Untuk jadi Zizun tertinggi, harus mendapat pengakuan pedang Xuanyuan. Mana pedang Xuanyuanmu? Keluarkan, biar semua lihat. Ya, benar. Kalau mau jadi Xuanyuan Zizun, harus dapat pengakuan pedang Xuanyuan. Sepertinya pedang Xuanyuan sudah pergi bersama Ye Lingyun. Jika aku berani naik ke tahta Xuanyuan Zizun ini, pastinya aku sudah mendapatkannya. Pengakuan pedang Xuanyuan. Su Dingxuan. Lihat baik-baik. Pedang Xuanyuan datang. Hari ini Xuanyuan Zizun naik tahta. Seluruh dunia memperhatikan. Tiba-tiba ada wanita muncul di tempat meragukan Xuanyuan Zizun baru. Menurut info, wanita itu adalah mantan Jenderal Bintang 9 Kuil Dewa Perang, Su Qingshuan. Pedang Xuanyuan punya roh. Setelah aku menghabisi sisa-sisa Hong Merah, pedang itu otomatis mengakui tuannya. Semua Tuan Qin sudah diakui pedang Xuanyuan. Tuan Qin adalah Xuanyuan Zizun. Kami semua menghormati Xuanyuan Zizun. Menghormati Xuanyuan Zizun? Orang Daxia benar-benar bodoh. Pak Lin, Anda benar. Benar sekali. Hahaha. Su Dingxuan, apalagi mau kau katakan? Itu tidak mungkin. Ya Jihao, pedang Xuanyuanmu pasti palsu. Kenapa dulu tidak sadar? Su Qingshuan ternyata merepotkan. Su Dingxuan, aku mengingat. Dulu kau rela berkorban untuk kuil Dewa Perang. Bertaruh nyawa. Untuk sekarang aku beri ampun. Tapi kalau kau masih mengganggu, jangan salahkan aku tak kenal ampun. Mau naik takhta dengan pedang palsu? Pikir bisa jadi penguasa? Itu cuma mimpi. Itu tidak mungkin. Tak mungkin itu pedang Xuanyuan asli. Tuan Lin, pedang Yaki Snake. Kekuatannya sangat besar. Tak kalah dari pedang Xuanyuan. Tentu saja. Su Qingshuan, lihat baik-baik. Ini baru pedang Xuanyuan. Su Qingshuan, jangan keras kepala. Kalau tidak, penguasa takkan beri ampun. Pedang Yaki ini memang hebat. Qingshuan. Jangan tertipu lagi oleh Ye Lingyuan. Qingshuan jangan dibohongi Ye Lingyuan lagi. Dia cuma keturunan pemberontak. Mana mungkin bisa diterima pedang Xuanyuan? Bangun dulu, berdirilah di samping. Tunggu aku naik ke tahta tertinggi Xuanyuan. Kita akan bersama jadi pasangan abadi. Bukankah indah? Xin Zihao, orang sepertimu tak mungkin diterima pedang Xuanyuan. Su Dingxuan, jangan keras kepala lagi. Shihao, orang besar tak boleh terjebak cinta. Ragu-ragu akan kacaukan segalanya. Su Qingshuan jangan sebarkan kata-kata sesat. Jangan fitnah sang atasan. Mohon sang atasan bertindak, bunuh Su Qingshuan. Mohon sang atasan bertindak, bunuh Su Qingshuan. Qingshuan, kalau kamu mau kembali sekarang, aku bisa maafkanmu. Ya Zihao, kejahatan tak akan menang lawan kebenaran. Aku sudah kabari Lingyuan. Tunggu dia datang. Dia pasti akan membongkar. Su Dingxuan, sampai saat ini, kamu masih tak bisa melupakannya. Baik. Akan kubunuh kamu dulu, lalu bunuh dia. Biar kalian di alam baka. Jadi pasangan hantu. Berantem. Ye Lingyuan,
Ye Lingyun. Kamu tidak apa-apa. Aku tak apa-apa. Ye Lingyun, kenapa datang sekarang? Qin Jihao membunuhnya. Ye Lingyun, sebagai anak pengkhianat, berani buat keributan di upacara penobatanku. Upacara penobatan. Kamu layak? Tentu saja. Aku... Sudah diakui oleh pedang Xuanyuan. Kalau ini pedang Xuanyuan, bagaimana dengan yang ini? Pedang Xuanyuan. Ada lagi pedang Xuanyuan? Fenomena aneh begini. Apa mungkin pedang di tangan Ye Lingyun yang asli? Tak perlu takut. Asal rakyat tak percaya dia. Dia tak bisa pakai pedang Xuanyuan. Ye Lingyun, sebagai anak pengkhianat, kamu kira pedang palsu bisa tipu semua orang? Mana asli, mana palsu? Kamu yang paling tahu. Tentu aku tahu. Pedangmu palsu. Kamu berbuat zalim di Haicheng. Tak layak diakui oleh pedang Xuanyuan. Qin Jihao, zalim di Haicheng. Sebagai gubernur Haicheng, menipu seumur hidup. Masih mau tipu terus? Kesempatan datang. Bagus. Aku gubernur Haicheng. Aku bisa jadi saksi Qin Shao. Semua yang Qin Shao katakan benar. Aku adalah orang yang ditindas. Lihatlah semua. Lihat aku dipukuli seperti ini. Kakiku sampai patah. Ini terlalu kasar, sampai pakai kekerasan segitu. Tuan Hin, aku ingat, dia nggak terluka separah itu. Dan kakinya nggak patah. Aku yang suruh orang patahin. Memang hebat orang yang ingin sukses. Terlalu memuji. Si Ye Lingyun ini, dia bukan cuma patahin kaki Hu Biao, bahkan rebut istrinya juga. Benar-benar jahat. Tolong tuanku bela aku. Sun Hufei. Hu Biao, kalian. Jangan sampai tertipu. Jangan biarkan dia menipumu. Faktanya nggak kayak begitu. Kalau bukan begitu gimana? Kamu maksudnya kita yang menindas orang baik di sini? Iya kan? Kalian nggak terluka. Kulihat kalian memang... Menindas warga, tentara Feng Huang malah berkhianat. Setelah itu malah tindas rakyat. Menurutku, itu sudah biasa. Mei Jihao. Demi memfitnahku, kamu usaha keras banget. Fitnah? Siapa yang memfitnah? Kenapa dibilang fitnah? Ini memang kenyataannya. Ye Lingyun, kamu sebagai pemberontak keturunan Huang Phoenix, tidak menebus dosa untuk tentara Huang Phoenix, malah berani menindas pria dan wanita, menindas yang baik. Aku... Hari ini, demi rakyat negeri ini, akan menyingkirkan malapetaka sepertimu. Baik. Coba saja. Ye Lingyun, sekarang semua orang menuduhmu, dikutuk banyak orang. Kamu tak bisa lagi mengendalikan pedang Xuanyuan. Aku ingin lihat caramu melawan. Kakak Ye tidak menindas siapapun. Dia difitnah. Aku dari keluarga Wei di Haicheng. Aku bisa jadi saksi untuk kakak Ye. Dia benar-benar difitnah. Faktanya mereka rentenir. Mau menggusur rumah kami. Kakak Ye justru menolong kami. Jadi harus percaya siapa? Benar juga. Aduh. Kesialan apa ini? Aku. Bahkan istri lebih memihak keturunan pemberontak ini. Sungguh. Hebat ya, memang hebat. Tuan Xin, aku agak bingung. Wanita ini kok jadi istrinya Hu Biao? Tuan Lin, tunggu sebentar, nanti Anda paham. Semua hadirin. Sebenarnya aku tak mau ungkap aib keluarga ini. Tapi sekarang, aku sudah tak peduli malu lagi. Rumahku disita dengan paksa. Karena istriku, si pengkhianat ini, menggoda. Hu Biao, omong apa engkau? Kapan aku jadi istrimu? Wei Yao Yao, masih berani menyangkal? Apa aku sang gubernur tak bisa jadi saksi untuk Hu Biao? Istri pengkhianat ini benar-benar jahat. Rebut istri orang, rebut rumah orang, bahkan patahkan kaki orang. Benar-benar kejam. Baginda, tolong bela aku. Mohon Baginda bela rakyat. Ye Lingyun, kau sudah kehilangan hati rakyat. Ayo kulihat gimana cara kau dapat pengakuan pedang Xuanyuan. Bagaimana jadi Xuanyuan Zizun? Kau salah, bukan diakui pedang Xuanyuan. Baru bisa jadi Xuanyuan Zizun. Tapi harus jadi Xuanyuan Zizun dulu, baru diakui pedang Xuanyuan. Ye Lingyun, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Jangan kira aku nggak tahu. Pedang Xuanyuan Adalah kekuatan semua makhluk. untuk diakui pedang Xuanyuan Harus dapat kekuatan semua makhluk. Sumber kekuatan semua makhluk ini adalah rakyat dunia. Nah sekarang dukungan rakyat sudah jelas. Jangan bilang kamu bukan Xuanyuan tertinggi. Meski kamu adalah... Kamu tak layak lawan aku. Jadi kamu sengaja menjelekkan pemimpin agar Lingyun kehilangan dukungan rakyat. Qin Jihao, kamu licik banget. Setelah mengalahkan pemberontak, Aku... tentu akan berusaha keras. Sekarang aku hanya selangkah dari posisi tertinggi. Tinggal satu langkah. Ye Lingyun, lihat bagaimana kamu melawanku. Qin Jihao. Daxia hanya akan lahir satu Xuanyuan tertinggi. Kalau kamu naik ke posisi tertinggi, disembah seluruh rakyat. Kamu jadi Xuanyuan tertinggi sejati.
Nak, jangan buang waktu bicara padanya. Segera ambil posisi tertinggi. Pemimpin, cepat hentikan dia. Yin Jihao, kamu kira tinggal satu langkah, bisa jadi yang tertinggi. Tapi setelah di puncak, akan ada gunung lain di depan. Itulah aku. Ye Lingyun masih bicara ngawur. Oke, hari ini aku akan naik ke sini, ke posisi tertinggi. Lihat apakah ada gunung yang lebih tinggi dari ini. Kakak Ye, cepat hentikan dia. Tidak apa-apa. Dia akan segera turun dengan malu. Ye Lingyun, kamu kalah. Bukankah Tuan Qin adalah Xuanyuan tertinggi? Iya, kalau tidak, kenapa tidak bisa duduk di posisi tertinggi? Tuan Lin, kenapa bisa begini? Bagaimana mungkin? Kenapa begini? Tuan Miyamoto Takechi pernah berkata, semua orang membenci Ye Lingyun. Orang lain bisa jadi Xuanyuan tertinggi. Kenapa bisa begini? Kenapa aku tak bisa jadi Xuanyuan tertinggi? Karena kau memang bukan Xuanyuan tertinggi. Kakak Ye yang pantas. Tak mungkin. Dia cuma dapat pengakuan pedang Xuanyuan. Masih jauh dari Xuanyuan tertinggi, jaraknya masih amat jauh. Bagaimana dia bisa jadi Xuanyuan tertinggi? Yin Jihao, sekarang kau akui. Aku sudah diakui pedang Xuanyuan. Barusan sepertinya dia bilang, Ye Lingyun beneran diakui oleh pedang Xuanyuan. Jangan-jangan pedang Xuanyuan di tangan Qin Zihao itu palsu. Jihao ngomong apa sih? Qin Zihao. Kau lucu deh. Ye Lingyun, kau si pengkhianat. Mau jadi Xuanyuan tertinggi. Mimpi aja. Qin Zihao mau tahu dia beneran Xuanyuan tertinggi atau bukan. Coba saja. Ngapain bengong? Ayo serang. Bunuh dia. Kalian ini udah kepepet ya? Ye Lingyun berbuat jahat. Menindas orang baik. Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Membunuh penjahat sepertimu. Pedang Yamata no Orochi. Pedang Yamata no Orochi, apakah itu pedang legendaris dari Jepang? Yang ditempa dari jiwa jahat Yamata no Orochi. Menjadi pedang iblis? Benar. Qin Zihao, Kamu sebagai rakyat Daxia. demi merebut tahta Xuanyuan, kerjasama dengan orang Jepang. Kamu tak layak jadi rakyat Daxia. Jepang adalah musuh terbesar negara Daxia kita. Bagaimana bisa Qin Zihao kerjasama dengan Jepang? Kukira semua yang dia katakan adalah bohong. Ye Lingyun lah yang benar-benar diakui oleh pedang Xuanyuan. Aku sudah bilang Kak Ye yang pantas jadi Xuanyuan Supreme. Qin Zihao memang pengkhianat. Kenapa bisa jadi begini? Habis sudah, benar-benar selesai. Pak Lin, ini harus bagaimana? Qin Zihao, kamu memang luar biasa. Rencana yang begitu sempurna. Tapi Ye Lingyun malah menggagalkannya. Qin Zihao, kamu masih mau ngeles? Lihat, sama siapa kamu dan ayahmu berdiri. Siapa orang di sebelah kalian? Jelas dia murid Miyamoto Jianren. Di upacara Xuanyuan, kita semua pernah lihat dia. Benar-benar dia si pengkhianat yang cari untung untuk negara lain. Keluarga Qin ternyata bersekongkol sama dia untuk curi tahta tertinggi Xuanyuan Daxia. Bunuh pengkhianat. Aku bukan pengkhianat. Qin Zihao, tunggu apa lagi? Ayo cepat gunakan pedang iblis Yaki, bunuh Ye Lingyun. Asal kamu bunuh dia, negara kepulauan bakal bantu kamu naik tahta Xuanyuan. Aku punya pedang iblis Yaki. Ye Lingyun, ini salahmu. Aduh, apa itu? Serem banget. Tuan Gubernur, Anda tidak apa-apa? Pemimpin istana, lebih baik tetap waspada. Pedang iblis Yaki bukan senjata biasa. Tak masalah, semua lemah di bawah pedang Xuanyuan. Ye Lingyun, apa kau terlalu percaya diri? Mungkin kau belum tahu, pedang iblis hati Yaki itu jurus terkuat pedang ular Yaki. Begitu digunakan, bisa membangkitkan setan di hati. Di dunia ini, siapa petarung yang tak punya setan hati? Selama bisa bangkitkan setan hatimu, Ye Lingyun kau pasti mati. Ye Lingyun, mau mati masih sombong. Kak Ye, hati-hati. Pedang ular Yaki ini bisa menciptakan 8 ular besar. Ye Lingyun tampaknya tak bisa melawannya. Lin Hu benar juga. Siapa petarung yang tak punya setan hati? Ye Lingyun kemungkinan besar kalah. Hahaha. Tak disangka pedang ular Yaki. Begitu hebat kekuatannya. Pedang Xuanyuan tak ada apa-apanya. Meski Xuanyuan Supreme datang, aku Qin Zihao tak takut. Hahaha. Ye Lingyun, hari kematianmu sudah tiba. Cuma pedang rusak mau bunuh aku. Benar-benar mimpi kosong. Ye Lingyun, anak pengkhianat. Kamu kira dirimu Xuanyuan Supreme? Semut tetap semut. Takkan jadi naga 9 langit. Bagaimana kalau aku ini naga 9 langit itu?
Kalau begitu aku habisi naga itu. Ular kecil mau kalahkan naga. Lelucon. Lelucon. Tak mungkin. Daxia menang, kita menang. Kita menang, Daxia menang. Kita menang. Sudah kuduga, kakaknya pasti bisa menang. Tuan Gubernur, sekarang bagaimana? Apalagi lari saja. Cepat, Sid. Ayo cepat. Selesai sudah. Benar-benar tamat. Tuan Lin, sekarang harus bagaimana? Harta. Semuanya harta. Selama ada pedang ular yaki, kalian tak bisa bunuh Ye Lingyun. Mau kabur tidak semudah itu. Ye Lingyun, ular yaki akan menanamkan iblis hati di dalam dirimu. Kau habis. Tuan Ketua, pedang Xuanyuan ini. Tak apa. Selesaikan dulu, baru urusi ayah anak keluarga Qin. Qin Zhouyuan, Qin Zhihao. Dua pengkhianat dari Syah besar kalian. Ye Lingyun, Ye Shao, aku sempat kehilangan akal. Makanya aku berbuat seperti ini. Kumohon, ampuni nyawaku. Qin Zhihao, kau bekerja sama dengan negara kepulauan, mencuri tahta tertinggi Xuanyuan Syah besar. Masih berani minta ampun. Bunuh pengkhianat itu. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia. Yan Zhihao, memfitnah Syah besar. Memfitnah pasukan Phoenix Merah. Pantas mati. Ye Lingyun, apa kau tidak ingin tahu siapa yang mengkhianati pasukan Phoenix Merah dulu? Pasukan Phoenix Merah ternyata memang difitnah. Apa kita semua salah paham pada pasukan Phoenix Merah? Bicara tahu apa? Aku bisa kasih tahu, tapi kau harus janji lepaskan aku. Qin Zhihao, apa kau punya hak untuk tawar-menawar dengan kami? Baik, aku janji. Asal kau bilang siapa pengkhianat pasukan Phoenix Merah, aku bisa ampuni kau. Kau janji? Tentu saja. Pelakunya ayahku. In Zhihao, berani-beraninya kau ngarang cerita. Apa yang kau lakukan sendiri? Masih mau mengelak? Akan kupukul. Kamu imut banget. Demi hidup. Berani fitnah aku asal bicara. Harusnya dulu aku ceburin kamu ke WC. Berani mukul aku? Sudah. Lingyun, aku juga bagian pasukan Phoenix Merah. Semua perlengkapan pasukan, aku yang urus. Mana mungkin aku khianati pasukan ini? Selama ini, aku selalu ingin bersihkan nama pasukan Phoenix Merah. Jangan percaya. Anak ini ngoceh ngawur. Aku nggak asal bicara. Dulu, dia yang bocorin rencana pasukan Phoenix Merah. Ini buktinya surat dia sama orang negeri pulau. Qin Zhouyuan? Hah? Benar-benar kamu? Bukan aku yang nulis. Bukan aku yang nulis. Bukan! Kedapatan lengkap bukti. Masih ngelak juga. Hari ini, aku balas dendam. Untuk 30.000 pasukan Phoenix Merah. Ah! Ye Lingyun, sekarang aku bisa pergi? Tuan Istana, jangan lepasin Qin Zhihao. Apa kalian mau ingkar janji? Hari ini aku nggak bunuh kamu. Orang bawa Qin Zhihao ke penjara. Sekian hari, hukum sesuai aturan. Ye Lingyun, kau penipu. Aku takkan biarkan kau pergi meski sudah mati. Semua kalian sudah lihat soal pasukan Hong Merah menyerah dan berkhianat. Sekarang sudah jelas. Pasukan Hong Merah bukan pengkhianat. Mereka pejuang setia pembela negara. Tak kusangka kita benar-benar menuduh pasukan Hong Merah secara salah. Aku pantas dihukum. Selama ini aku sering mencaci pasukan Hong Merah. Padahal mereka setia bela negeri, tapi kami malah terpengaruh dan salah paham. Para pejuang setia justru tersakiti karena kami. Kami bersalah. Mohon pemimpin memberi hukuman. Kami bersalah. Mohon Yang Mulia hukum kami. Kakak Ye, kau akhirnya membersihkan nama pasukan Hong Merah. Kau sudah membuktikan mereka tak bersalah. Ayah, jika kau di surga, Beritahu pada mereka. yang gugur secara tragis di pasukan Hong Merah. Ayah, ibu. Kalian lihat,
Aku telah menghapus fitnah atas pasukan Hong Merah. Pemimpin kita setia pada negara dan telah diakui oleh pedang Xuanyuan. Dia layak jadi pemimpin tertinggi. Mohon pemimpin. Naiklah ke posisi Xuanyuan tertinggi. Mohon pemimpin naik ke posisi Xuanyuan tertinggi. Mohon pemimpin naik ke posisi Xuanyuan tertinggi. Ling Yun, Ling Yun. Ling Yun, Ling Yun. Pedang Yaki bisa bangkitkan iblis hati. Sangat berbahaya. Aku harus berkultivasi untuk mengatasinya. Su Gingxuan, saat aku berkultivasi, semua urusan kuil Dewa Perang, kuserahkan padamu. Ling Yun, aku percaya padamu. Kamu pasti bisa. Siapa Tua? Prajurit Bemang siap? Tentu 200.000 pasukan Bemang sudah siaga penuh. Oh iya, mana Miyamoto Takeichi? 12.000 prajurit Jepang siap. Tinggal tunggu pasukan Bemang. Ares, kau tahu maksudku. Xuanyuan Supreme, tiada tanding jika pedang Yaki tak bisa ganggu pikirannya. Kita bertiga hanya mati konyol. Miyamoto Takeichi ini di saat penting malah gagal. Bagaimana kita taklukkan Daxia? Tie Futu, kau terlalu remehkan. Miyamoto Takeichi. Aku sudah dapat info. Ye Lingyun terjebak oleh iblis hati. Dia sedang berlatih tertutup. Bagus sekali. Hahaha. Benarkah itu? 100% benar. Ye Lingyun pingsan di depan umum. Tubuhnya diselimuti aura hitam. Banyak yang lihat dengan jelas. Bagus. Nanti saat kita serbu kuil Dewa Perang, bunuh Ye Lingyun. Daxia jadi milik kita. Sudah setengah bulan berlalu. Kenapa belum ada kabar? Jangan-jangan Ling Yun kenapa-kenapa? Kak Qingxuan. Qin Ji Hao sudah dibawa ke gerbang kuil Dewa Perang. Tinggal tunggu kamu eksekusi. Oke, aku pergi sekarang. Qin Ji Hao, kamu warga Daxia. Menuduh pasukan Feng Huang bersekongkol dengan negara asing dan berniat merebut takhta. Kamu sadar bersalah? Qingxuan, aku salah. Aku salah, ampuni aku. Tolong ampuni aku. Dosamu sangat berat, tak terhitung lagi. Jika tak bunuh kamu hari ini, bagaimana menjawab rakyat? Bunuh pengkhianat itu. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Jangan bunuh aku. Qin Ji Hao, kamu berlutut di sini hari ini. Itu akibat ulahmu sendiri. Kamu khianati Daxia. Kamu khianati pasukan Feng Huang. Bahkan khianati dirimu sendiri. Ambisi dan kerakusanmu membawamu ke jalan ini. Sebagai jenderal perang, hari ini aku eksekusi si pengkhianat. Semoga jadi pelajaran bagi semua. Jangan lupakan jasa sang raja dan setia pada pasukan Feng Huang bersama jaga tanah air. Bersama hadapi bahaya negara. Berita penting, berita penting. Berita darurat dari perbatasan utara. Bemang dan negara asing tadi malam serang, menyerang perbatasan utara. Apa? Kenapa bisa begini? Sekarang Xuanzun sedang betapa. Aula Dewa Perang kosong habis sudah. Daxia tamat. Daxia kalian tamat. Kak Qingxuan, cepat bunuh pengkhianat ini. Sekarang bukan waktunya bicara ini. Yao Yao, cepat kirim pesan rahasia ke Xuanzun. Oke. Kumpulkan semua prajurit Aula Dewa Perang. Ayo ke perbatasan utara lawan musuh. Siap. Qingxuan, aliansi dua negara Jepang dan Bemang. Jumlahnya setidaknya ratusan ribu. Kamu pikir sendirian bisa atasi mereka? Coba dulu baru tahu. Dewa Perang Feng Huang bisa. Aku Su Qingxuan juga bisa. Hehe. Lalu kon. Dewa Perang Feng Huang sudah banyak perang. Tetap kalah pada Bemang dan Jepang. Kamu bisa apa? Lagi pula, prajurit Feng Huang sudah hancur semua. Pertempuran ini, Daxia tak ada peluang menang. Qin Ji Hao, jangan lupa. Daxia kita masih punya Xuanyuan Xuanzun. Selama ada Xuanyuan Zizun, kita masih punya harapan. Jangankan aliansi 2 negara. Aliansi 10 negara pun bukan tandingan Zizun. Xuanyuan Jizun. Hahaha. Ye Lingyun sekarang sudah dikuasai iblis hati. Mungkin sebelum dia keluar, prajurit sudah menaklukkan Daxia. Qin Ji Hao, cari mati. Bagus bicaramu, tapi tak perlu tunggu pasukan menyerang kota. Hari ini aku bisa hancurkan Aula Dewa Perang Daxia. Tuan Muda harus bersihkan nama pasukan Feng Huang. Tegakkan keadilan
Ye Lingyun, aku mau batalkan pertunangan. Nak, jangan lupakan tujuan awal. Kak Ye kenapa belum keluar? Belum juga keluar. Pak Miyamoto tolong aku. Terima kasih, Pak Miyamoto. Dewa Perang Negeri Kepulauan. Miyamoto Uichi, Bocah tak sangka. Kau masih ingat aku? kau bunuh Dewa Perang Feng Huang. Aku ingin mencabikmu hidup-hidup. Bunuh aku. Kamu belum layak, anak kecil. Kulihat kamu lumayan hebat. Lebih baik tunduk pada negeriku. Aku akan memimpinmu menaklukkan Daxia. Gimana? Mau aku tunduk pada negaramu? Kalian benar-benar mimpi. Su Kingswan yang bijak tahu situasi. Sekarang Daxia dalam bahaya. Dengan satu langkah Mr. Miyamoto, kuil Dewa Perang bisa hancur. Terlalu setia. Hanya bikin kamu mati sia-sia. Sebagai prajurit Daxia, aku Su Kingswan tak takut mati. Tidak bisa. Harus beli waktu untuk Lingyun agar bisa lewati rintangan batin. Baiklah, kalau kau mau mati, jangan salahkan aku menghancurkanmu. Si kecil ini benar-benar hebat. Jenderal perang. Ternyata bukan tandingannya sama sekali. Andai Supreme ada di sini, dia pasti bisa mengalahkan si kecil ini. Di bawah Supreme, Dewa Perang tak terkalahkan. Su Kingswan bukan lawanku. Apa itu Supreme? Omong kosong. Tuan Miyamoto. Anda yang terhebat di dunia. Miyamoto Uichi, kamu saja masih ingin disebut tak terkalahkan? Saat Supreme turun, semua iblis kecil ini akan hancur seketika. Lingyun, jangan khawatir kali ini. Aku pasti akan gunakan hidupku. Demi membelikan waktu untukmu. Su Kingswan, kamu keterlaluan. Tuan Miyamoto. Jangan marah. Biar aku bujuk dia. Biar dia tunduk padamu. Kingswan, Daxia sudah berakhir. Kuil Dewa Perang juga hancur. Untuk apa kamu begini? Cepat tunduk pada Tuan Miyamoto. Aku akan mohonkan belas kasih buatmu. Memohon untukku? Asal kamu tunduk pada Tuan Miyamoto. Aku akan minta dia ampuni hidupmu. Qin Ji Hao, sebagai rakyat Daxia, kau malah tunduk pada negara pulau. Orang sepertimu tidak layak hidup di dunia ini. Su Kingswan, kau cari mati. Sebagai prajurit Daxia, tak gentar mati. Benar-benar prajurit Daxia yang tegar prajurit Daxia. Hari ini, aku akan buat kau bernasib sama dengan Yue Honghuang, mati di sini juga. Berani membantai prajurit Daxia di depan hall Dewa Perang. Miyamoto Takechi, sudahkah kau tanya aku Yue Honghuang? Sejak berpisah di Gunung Fenghuo sudah lama sekali. Kamu, Yue Honghuang, kau masih hidup? Itu Dewa Perang Honghuang. Dewa Perang Honghuang belum mati. Daxia masih punya harapan. Daxia masih bisa diselamatkan. Tuan Dewa Perang, benar-benar Anda... Kau tak apa-apa? Aku baik-baik saja. Oh ya, bagaimana dengan Lingyun? Tenang saja. Semuanya dalam kendali. Yue Honghuang, tak kuduga. Kau benar-benar masih hidup. Belum menaklukkan Beimang dan negara pulau. Mengapa aku Yue Honghuang harus mati? Yue Honghuang, kau mungkin belum tahu. Aliansi pasukan negaraku dan Beimang sudah menang telak. Dalam waktu dekat, kami akan menaklukkan seluruh Daxia. Walau kau masih hidup, soalnya apa bedanya? Kau sendirian bisa hentikan semuanya. Satu Yue Honghuang saja memang tak cukup. Tapi kalau ditambah pasukan Yue Honghuang, Paman Ye, Anda... tentu saja saya belum mati. Miyamoto Takechi, apa kau kira 300.000 serdadu bisa jebol Daxia? Biar ku beritahu, mereka belum keluar wilayah Bejang. Sudah dihancurkan oleh pasukan Yue Honghuang. Tidak mungkin. Dalam perang Gunung Fenghuo, pasukan Yue Honghuang kabarnya musnah semua. Jika tidak berpura-pura saja, setelah pasukan musnah, mana mungkin habisi aliansi Jepang dan pasukan Beimang. Serta rebut kembali tanah kami, mengamankan Bejang. Kini pasukan Yue Honghuang terbagi dua. Sudah masuk ibu kota Beimang dan Jepang. Mulai sekarang, tak ada lagi Beimang atau Jepang. Yue Honghuang, kau licik sekali. Aku akan bunuh kau. Aku akan bunuh kau. Tuan Miyamoto. Bunuh dia. Pantas saja Anda disebut Dewa Perang. Bunuh satu orang Jepang. Sungguh sangat mudah. Bajingan Jepang biasa saja. Mana mungkin bisa lawan Yue Honghuang. Miyamoto Takechi, kamu berusaha keras. Ingin hancurkan Daxia. Tak disangka hari ini. Justru akan mati di depan balai Dewa Perang. Yue Honghuang, kau pikir kalahkan aku. Lalu bisa pertahankan Daxia? Kau salah. Salah besar. Jangan lupa, aliansi Jepangku masih ada Beimang. Selain itu, kami juga undang Dewa Perang Barat, Aris. Sekarang bahkan ibu kota Jepang dan Beimang sudah ditembus. Cuma kalian bertiga. Benar, tanpa satu pun prajurit. Apakah kami akan takut padamu? Kami bertiga, memang tanpa pasukan. Tapi kalau kami bertiga bersatu, kami tetap bisa bunuh kamu. Setelah bunuh kamu, langsung masuk ke Balai Dewa Perang. Hancurkan Xuanyuan Zizun, nanti tunggu bantuan dari Barat. Negara Jepang dan Beimang bisa bangkit lagi. Dewa Perang,
Sekarang Ling Yun lagi latihan tertutup. Jangan sampai diganggu mereka. Hong Huang, bunuh Miyamoto Takeichi dulu. Baik. Yue Hong Huang ingin bunuh Miyamoto Takeichi. Tapi sudahkah kau tanya aku, Tifutu? Ares. Tifutu. Paman Ye, ini Dewa Perang Barat dan Dewa Perang Beimong. Benar. Sepertinya akan ada masalah. Datang lagi satu yang imut dan Beimong kecil. Tenang saja, dengan Dewa Perang Hong Huang di sini, 100 pun tidak berguna. Bunuh mereka, bunuh mereka. Kalian ini seperti katak dalam tempurung. Lihat baik-baik. Ini Dewa Perang Barat, Aris, dan Dewa Perang Beimong Tifutu. Dewa Perang Beimong dan Dewa Perang Barat. Jika tiga dewa perang bekerja sama, takutnya Dewa Perang Hong Huang juga tak sanggup melawan. Yue Hong Huang, tak kusangka. Hari itu di bawah Gunung Fenghua. Ternyata jebakan itu dari kamu. Sungguh membuat kami sengsara. Yue Hong Huang, kau hancurkan Beimongku. Hari ini aku Tifutu. Akan pastikan kau mati tanpa kuburan. Pertempuran di Gunung Fenghua. Aku cuma pura-pura lemah. Kalian bertiga kira bisa. Kalahkan aku juga, Hong Huang. Harus kasih waktu untuk Ling Yun buat berlatih. Asal tahan sampai Ling Yun selesai, kemenangan pasti jadi milik Daxia. Yue Hong Huang sebagai dewa perang, kekuatanmu sedikit di atas kami. Berdua. Tapi kalau kami bertiga bersatu, bunuhmu itu gampang. Baik, silakan coba. Biar aku lawan kau. Kenapa bengong? Cepat serang. Kakak Ye, aku baru dapat kabar. Dewa Perang Hong Huang belum mati. Prajurit Hong Huang juga masih hidup. Dewa Perang Hong Huang sedang bertarung lawan 3 dewa perang. Cepat keluar dari pelatihan. Ibuku belum mati. Prajurit Hong Huang masih hidup juga. Tak mungkin. Pasti bohong. Ini cuma ilusi. Tuan Dewa Perang. Hong Huang. Kau tak apa-apa. Tenang, mereka belum bisa bunuh aku. Tuan Dewa Perang. Bahkan Dewa Perang Lian Hong Huang juga tidak bisa mengalahkan mereka. Selesai sudah, Daxia kita tamat. Yue Hong Huang, pada akhirnya kau tetap tidak sebanding kami. Di kaki Gunung Fenghua, kami bisa mengalahkanmu. Sekarang makin gampang lagi. Yue Hong Huang, cepat berlutut dan minta ampun. Serahkan semua tanah Daxiamu. Mungkin akan kubiarkan kau hidup. Prajurit Hong Huang Hanya mati berdiri. takkan hidup berlutut. Selama aku Yue Hong Huang Masih bernapas. Kalian semua, jangan harap bisa merebut Daxia. Bagus sekali. Sebagai putra-putri Daxia, lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Hong Huang, jangan terlalu keras. Lawan mereka dulu. Tunggu Ling Yun keluar. Pasti kita bunuh mereka. Mau mengulur waktu. Tunggu Ye Ling Yun keluar. Cuma mimpi. Awas! Qing Xuan. Qing Xuan. Hanya dengan kamu. Masih mau beli waktu untuk Ye Ling Yun? Itu cuma mimpi di siang bolong. Hari ini Yue Hong Huang dan Ye Ling Yun pasti kubunuh. Nak cepat kembali. Miyamoto Takeichi mau melawan Dewa Perang Hong Huang dan Ye Ling Yun. Lewati aku dulu. Qing Xuan, kamu gila. Kamu bisa mati demi keluarga Ye. Kamu pantas. Kamu adalah pengkhianat Daxia. Apa punya hak bicara? Mati demi Daxia. Mati demi sang tertinggi. Matiku berarti. Kalau gitu mati saja. Ling Yun, kenapa belum keluar? Istrimu di masa depan hampir mati. Qing Xuan. Anak baik. Kamu prajurit Daxia paling berani. Kupikir bakal pertempuran sengit. Ternyata semudah ini. Kalau tahu menaklukkan Daxia sebegitu gampang. Kita sudah lama hancurkan istana Dewa Perang. Bunuh saja para pecundang Daxia ini. Bagaimana dengan Hong Huang? Tenang, masih ada satu cara. Cara apa? Rakyat Daxia Xuan Yuan Zizun dikhianati orang licik. Terjebak dalam iblis hati. Sekarang kita hanya bisa pakai darah sebagai pemicu. Korbankan kekuatan semua rakyat, baru bisa bebaskan Zizun dari iblis hati. Aku Yue Hong Huang pakai darah sebagai pemicu. Mohon Zizun keluar. Kami semua pakai darah sebagai pemicu. Mohon Zizun keluar. Hancurkan musuh barbar. Kami semua pakai darah sebagai pemicu. Mohon Zizun keluar usir musuh barbar. Kekuatan tak kasat mata ini bisa mengusir iblis hati. Kakak Ye, kenapa kamu belum keluar juga? Belum keluar juga. Kakak Ye, Dewa Perang Yue Hong Huang sudah tak tahan. Kakak Qing Xuan, dia berjuang demi kasih waktu buatmu keluar. Hampir dibunuh Miyamoto. Cepat keluar. Cepatlah keluar. Orang Daxia yang bodoh. Tidak bisa kalahkan kami. Mereka malah mulai berdoa. Kalau doa itu berguna, kita kenapa repot-repot menyerang ke sini?
Mending di rumah bakar dupa saja. Hahaha. Saat seseorang sudah putus asa, seringkali melakukan hal yang sangat bodoh. Seperti sekarang. Hahaha. Selesai sudah. Daxia benar-benar tamat. Su Qingshuan, kamu benar-benar bodoh. Qin Shi Hao, kejahatan takkan menang lawan kebaikan. Yang benar-benar bodoh itu kamu. Su Qingshuan sampai saat ini. Masa kamu belum paham juga? Daxia sudah tamat. Aku yakin Ling Yun akan keluar. Keluar? Takutnya sudah dilahap iblis hati. Dacia sudah mati. Hahaha. Tertawalah kalian. Saat Ling Yun keluar, kalian semua akan mati tanpa kubur. Kamu imut banget. Sekarang, aku buat kamu mati tanpa kubur. Miyamoto Takeichi, yang mati tanpa kubur itu kamu. Yeling Yun. Itu Zizun, itu Zizun. Daxia kita selamat. Daxia selamat. Nah, kamu akhirnya keluar. Qingxuan, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ling Yun, akhirnya kau datang. Anak ini, untung aku tidak terlambat. Kalau tidak, aku akan menyesal seumur hidup. Ayah, ibu, bawa Qingxuan ke samping. Baik. Yeling Yun, tak kusangka kau bisa melewati iblis hati pedang ular yaki. Kalau bukan karena doa semua orang tadi, mungkin aku benar-benar terkena tipumu. Jalan pedang ular yaki. Apa doa tadi? Ternyata memang berhasil. Bagaimana mungkin? Sial! Bisa gini. Fondasi Daxia bukan sesuatu yang bisa ditebak bocah luar macam kalian. Benar bocah luar. Hanya sekelompok bocah saja. Akhir kalian sudah dekat. Pantas jadi Zizun Daxia. Memang berwibawa. Wibawa saja tak cukup. Hari ini kita bertarung bersama. Bukan cuma karena dia Zizun Xuanyuan. Sekalipun Raja Langit turun, aku tetap hancurkan keluarganya. Benar. Orang bilang, kalau Zizun tak tampil, Dewa Perang tak terkalahkan. Hari ini aku mau lihat 3 Dewa Perang bersatu. Oh, apa bisa membunuhmu, Xuanyuan Zizun? Cahaya kunang-kunang berani menyaingi sinar bulan. Sangat konyol. Nah inikah kekuatan tertinggi? Di depannya aku merasa aku seperti semut kecil. Sebenarnya kita menyinggung makhluk mengerikan apa? Habis sudah. Bagus sekali. Pantas dia jadi Xuanyuan Zizun Daxia. Daxia abadi. Ini luar biasa. Xuanyuan Zizun tak terkalahkan di dunia. Bagus. Anakku memang hebat. Kalian selama 100 tahun sering menyerang Daxia. Tetap jahat. Bikin rakyat Daxia menderita. Hari ini, di depan balai Dewa Perang ini, aku habisi kalian. Untuk tenangkan arwah pahlawan Daxia. Tuan Zizun, aku dipengaruhi Miyamoto Uchi. Makanya datang ke Daxia. Kamu! Sekarang Raja Arthur sudah mati. Asal selamatkan aku. Aku siap bantu taklukkan Barat. Tanpa kamu, aku tetap bisa taklukkan Barat. Yin Ji Hao. Tuan Ye! Tuan Ye, ampuni aku. Tuan Ye! Kamu bersekongkol sama asing. Mengkhianati Daxia. Bikin banyak pahlawan Daxia mati terhina. Kamu memang pantas mati. Paman Ye, tolong selamatkan aku. Waktu kecil dulu kau pernah menggendongku, Paman Ye. Pengkhianat negara seperti ini masih berani minta ampun. Qingshuan, tolong aku. Qin Shi Hao, saat kau mengkhianati Daxia pada waktu itu, harusnya kau tahu hari seperti ini pasti tiba. Qin Shi Hao. Waktumu sudah habis. Bagus dong sudah dibunuh. Pengkhianat negara seperti ini memang harus dibunuh sejak lama. Bagus sudah dibunuh. Daxia Agung dan Jaya. Semangatnya abadi. Aku Yeling Yun bersumpah di sini. Selama aku masih hidup, akan jaga keamanan Daxia selamanya. Bumi, matahari, bulan abadi. Kedamaian Daxia kekal. Zizun. Makanlah, ayo nak. Cepat duduk. Prajurit Huang Hong, dekat seperti keluarga. Jangan sungkan. Makan yang banyak. Kau terlihat semakin kurus. Kenapa, Yao Yao? Kenapa tidak makan? Sayang sekali ayahku. Tak sempat melihat Ye Daegik berjuang hebat menyelamatkan Daxia saat genting. Kalau tidak, pasti dia sangat bahagia. Weh, saudaraku. Berperang demi negara selama 30 tahun, dia bisa gugur di arena. Itu sudah takdir pahlawan. Dikafani kulit kuda, wafat di medan perang. Pasti dia juga bahagia. Yao Yao, beberapa hari lagi, bawa Shonan dan Shou Fei kemari. Mulai sekarang, ini rumah kalian. Terima kasih Kak Ye. Paman Ye. Tante Yue.
Ayo makan, cepat. Ayo makan. Makan saja. Aku mau lihat. Makan lebih banyak, ya. Ching Xuan datang. Lihat siapa datang. Ching Xuan, cepat duduk. Kenapa kamu datang? General Ye, Dewa Perang. Yang mulia. Hari ini aku ke sini untuk minta maaf pada kalian. Anak ini, kenapa begini? Ini jamuan keluarga. Jangan sebut Dewa Perang atau Yang Mulia. Cepat duduk. Ayo, ayo. Aku bersalah. Sebagai Jenderal 9 bintang Istana Dewa Perang, percaya sepihak. Membuat pasukan Feng Huang difitnah. Membuat prajurit kecewa. Membuat keluarga prajurit menderita. Ching Xuan, itu bukan salahmu. Selain itu, bukankah kamu sudah membuat kuil untuk prajurit yang gugur dan memberikan santunan? Sebenarnya soal ini harusnya salahku dan Ruo Huang. Dulu demi membuat perangkap untuk membasmi negeri pulau dan Bemang dalam satu langkah, jadi kami tidak memberitahu kuil perang. Waktu itu darurat. Ching Xuan, ini bukan salahmu juga. Iya, ayo, cepat duduk. Nanti kalau kalian menikah, kita jadi satu keluarga. Ayah, kami sudah putuskan pertunangan. Jangan bercanda. Kenapa dibatalkan? Apa aku dan ibumu sudah setuju? Benar, kamu tidak tahu. Dulu demi menunda. Waktu isolasi untukmu, Ching Xuan hampir mati. Di bawah kaki Miyamoto Uichi. Tidak bicara soal lain. Hanya karena itu saja. Kamu tidak boleh kecewakan dia. Tapi aku... Tapi apa? Walau kau Xuan Yuan Supreme, aku tetap ayah Xuan Yuan Supreme. Aku tetap bisa urus kamu. Kakak Ye, perjodohan orang tua dan mak comblang, pernikahan ini mana bisa putus semudah itu? Cepat suruh Ching Xuan duduk. Ayo cepat. Duduklah. Duduk. Iya, begitu baru benar. Ayo makan. Sebentar lagi, besok kita siapin pernikahan. Cepat nikah. Ayo, makan-makan. Ini semua masakan rumahan. Makan yang banyak.